Episode 2031 dipenuhi kemarahan 10. Wang Lin dengan lembut berkata, "Guru, jika kita melakukan semuanya lagi, murid akan tetap memilih untuk mengikuti guru ke benua astral abadi tanpa ragu-ragu." Kesedihan di mata Xuan Luo menjadi semakin kuat. Dia memahami Wang Lin. Kebaikan guru seberat gunung, dan murid tidak akan pernah melupakannya. Wang Lin menghela nafas dan berdiri. Dia menepuk-nepuk pakaiannya. Saat dia menyapu debu, seolah-olah dia telah menghilangkan perasaan dan toleransi sebelumnya. Agar tidak mengecewakan gurunya, dia bisa berlutut, membagikan harta, bertahan untuk tidak membunuh Kaisar Dao kuno, dia bisa melakukan apa saja. Dia hanya ingin mengambil jiwa Wan Er dan tidak membuat gurunya terlalu menderita. Dia ingin mencari keseimbangan karena dia tidak ingin orang-orang yang telah baik padanya merasakan sakit. Dia tidak ingin menyakiti gurunya. Namun, pemikiran ini hanyalah sebuah kemewahan, mimpi yang tidak realistis. Dia telah menahannya berulang kali, tetapi sekarang dia tidak dapat menahannya lagi. Karena ini masalahnya, tidak perlu lagi menanggungnya. Di hadapan tatapan semua orang yang hadir, Wang Lin tertawa keras ke langit sampai air mata mengalir. Air mata itu pahit dan berisi tekadnya selama ribuan tahun serta sifatnya yang pantang menyerah, berisi dedikasi Wang Lin terhadap hati nuraninya sendiri dan orang-orang yang telah menunjukkan kebaikan kepadanya. Tawanya semakin keras seolah-olah dia sudah gila. Ketika tawa ini memasuki telinga Xuan Luo, seolah-olah sepasang tangan raksasa memegang kepalanya dan menariknya keluar. Saat ini, dia merasa ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Hal ini menyebabkan dia menjadi pucat saat melihat Wang Lin, dan matanya tampak lebih tua. Saya, Wang Lin, sejak saya mulai berkultivasi di masa kecil saya, telah melalui pembantaian yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami dinginnya dunia. Kebanyakan orang yang saya temui adalah orang yang pintar dan jahat. Apakah saya ditakdirkan untuk menjadi bintang tunggal? Istriku meninggal, anakku terjebak dalam reinkarnasi, keberadaan situ tidak diketahui, King Sui juga hilang. Setiap orang yang telah menunjukkan kebaikan kepadaku menderita pada akhirnya. Saya sangat peduli dengan kebaikan yang orang lain tunjukkan kepada saya, karena itu jarang terjadi dan harus dihargai. Saya sangat peduli dengan cinta karena cinta memungkinkan saya untuk bertahan. Air mata mengalir dari mata Wang Lin saat dia tertawa dan berbicara pada dirinya sendiri. Tawa Wang Lin juga memasuki telinga Kaisar Dao kuno. Tawa ini sangat keras untuk didengarnya dan hatinya bergetar. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk ke arah Wang Lin dan berteriak, "Bunuh dia." Di klan kuno, di mana kekuasaan kekaisaran berkuasa, dan di istana Dao kuno, perintah kaisar harus segera dilaksanakan. Tapi saat ini, selain 1000 orang di dekat istana, puluhan ribu orang lain di sekitar, termasuk orang-orang yang dihidupkan kembali oleh Wang Lin, semuanya tetap diam. Mereka telah menyaksikan semua yang telah terjadi, melihat sebab dan akibat, melihat kesedihan Xuan Luo, dan mereka melihat permohonan Wang Lin. Setelah melihat semua ini, mereka tidak dapat mengangkat kaki mereka untuk mengambil langkah itu. Ini adalah pilihan antara kekuasaan kekaisaran dan hati nurani mereka, dan mayoritas rakyat ragu-ragu. Namun, masih ada ribuan orang yang telah diindoktrinasi oleh kekuatan kekaisaran dan mengaum saat mereka menyerang Wang Lin. "Guru." Wang Lin tiba-tiba berbalik dan mengabaikan semua orang yang menyerangnya. Dia memandang Xuan Luo dengan tatapan tegas. "Tolong biarkan murid memanggilmu, Guru. Untuk terakhir kalinya, murid tidak dapat membalas kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Satu-satunya cara bagiku untuk membalas budimu adalah dengan mati sekali dan kemudian aku, Wang Lin, tidak lagi memiliki hubungan dengan Dao kuno. Mulai sekarang, semua yang saya, Wang Lin, lakukan tidak akan ada hubungannya dengan Guru. Semua yang aku lakukan, aku akan bertanggung jawab." Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya saat ribuan orang mendekat dan Xuan Luo hendak melambaikan lengan bajunya. Wang Lin memandang Xuan Luo dan tangan kanannya tanpa ampun menghantam kepalanya sendiri. Pukulan ini berisi cintanya pada Xuan Luo, pukulan ini berisi ledakan kemarahan Wang Lin yang tak terkendali. Waktu sepertinya melambat. Tangan kanan Wang Lin menghantam kepalanya dan tengkoraknya retak. Aura destruktif menghancurkan kepalanya, tubuhnya, segalanya. Selama kehancuran ini, Wang Lin sepertinya melihat saat Xuan Luo pertama kali muncul di dunia gua. Ia seolah kembali ke kampung halamannya dan melihat masa lalu. Semuanya langsung berhenti saat Wang Lin keluar dari kuil Dao kuno dengan marah. Semua orang tampak tidak percaya ketika tubuh Wang Lin meledak menjadi daging dan darah. Dia telah menghancurkan dirinya sendiri tepat sebelum Xuan Luo tiba.
Xuan Luo melihat sosok yang telah berubah menjadi darah dan daging yang berantakan dan meneteskan air mata darah. Mati. Kaisar Dao kuno terkejut dan ada sedikit kesuraman di wajahnya. Anggota Dao kuno lainnya yang akan menyerang juga berhenti dan menoleh dengan curiga. Tepat pada saat ini, pemandangan aneh terjadi. Ledakan daging dan darah saat tubuh Wang Lin meledak dengan cepat berkumpul. Dalam sekejap mata, Wang Lin baru terbentuk. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya sangat pucat. Hari ini, dia telah menggunakan mantra 3 kehidupannya yang sangat berharga sekali. Dia sudah mati sekali. Setelah dibangkitkan, dia bukan lagi murid Xuan Luo, dan dia tidak lagi memiliki hubungan dengan Dao kuno. Dia tidak lagi harus mempertimbangkan posisi siapapun dan tidak lagi harus menekan dirinya sendiri lagi dan lagi. Dia melakukan apa yang dia inginkan dan mengambil One Air, yang menjadi miliknya. Kamu Dao. Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan langit. Teriakan ini adalah ledakan dari semua amarah yang telah ia tekan. Ini adalah auman dari lubuk jiwanya. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh Wang Lin tanpa syarat apapun. Niat membunuh ini menyebabkan dunia berubah seolah-olah dia baru saja keluar dari dunia bawah. Dia bergegas maju dengan keganasan, kegilaan, dan niat membunuh. Ekspresi Kaisar Dao kuno berubah dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia berteriak, "Bunuh dia!" Hampir 1000 orang di depan istana dan ribuan orang yang menyerbu semuanya menyerang Wang Lin. Meski hanya menggunakan tubuh mereka sebagai tameng, mereka harus mempertahankan kekuatan kekaisaran. Tidak diketahui apakah ini merupakan kemuliaan atau kesedihan mereka. Siapapun yang menghalangiku lagi akan benar-benar mati kali ini. Mata Wang Lin memerah saat dia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Lusinan orang di depannya mengeluarkan jeritan menyedihkan saat mereka meledak, tapi anggota Dao kuno di belakang mereka semua bergegas ke depan. Wang Lin menginjak darah di bawahnya saat dia berjalan maju. Dia tidak cepat, tapi setiap langkah menempuh jarak ratusan kaki. Aliran darah mengalir saat dia membantai jalannya ke depan. Teriakan bergema saat 36 iblis berubah menjadi 36 sinar cahaya dan menyerang Wang Lin seperti 36 naga. Namun, Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat mereka mendekat. Dia mengangkat tangan kanannya dan asap hijau muncul di ujung jarinya dan menyebar. Itu adalah Dao api ekstrim. Asap itu langsung menyentuh 36 naga itu, lalu suara gemuruh yang menggelegar dan jeritan yang menyedihkan bergema. Ke-36 naga itu berubah menjadi bola api dan dibakar hidup-hidup. Tangan kiri Wang Lin meraih ke samping. Salah satu dari 18 raja telah melangkah keluar untuk menyerangnya secara diam-diam, tetapi hal pertama yang dilihatnya adalah telapak tangan Wang Lin. Ekspresinya berubah drastis dan dia ingin mundur, tetapi tangan itu meraih wajahnya. Wang Lin meremas dan pandangan raja menjadi hitam, merasakan sakit yang luar biasa, lalu kepalanya meledak. Xuan Luo berdiri di sana dan menyaksikan Wang Lin membantai dalam perjalanan ke istana, tapi dia tidak menghentikannya. Dia sudah kecewa dengan kekuatan kekaisaran Dao kuno. Dia melihat punggung Wang Lin yang marah dan mengingat penghancuran diri muridnya. Saat dia menyaksikan, air mata mengalir dari mata Xuan Luo. Dia tahu bahwa alasan Wang Lin pernah menghancurkan dirinya sendiri adalah karena dia akan membantai tanpa syarat. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak ingin mempengaruhinya dan harus memutuskan hubungan guru-murid mereka. Cara untuk memutuskan hubungan itu adalah dengan mati sekali. Dengan menggunakan metode ini, muridnya memberitahu seluruh Dao kuno, seluruh klan kuno, dan bahkan Gu Dao Empirean Agung bahwa dia akan bertanggung jawab atas semuanya di sini hari ini. Wang Lin tidak ingin Xuan Luo menjadi pendosa Dao kuno, menjadi Empirean Agung pertama yang membunuh seorang kaisar kuno. Bahkan sekarang, muridnya masih memikirkannya. Murid seperti itu membuat Xuan Luo merasakan rasa bersalah yang mendalam. Apa yang telah kulakukan untuknya? Sebenarnya, tidak banyak. Xuan Luo melihat pembantaian dan kematian anggota klan Dao kunonya. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasakan kesedihan terhadap klannya. Wang Lin berteriak dan aura pembantaian di sekelilingnya menyebar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat keluar dan membuka jalan berdarah di hadapannya. Di saat yang sama, dia menunjuk ke langit. Seluruh istana berubah menjadi laut yang gelap, dan di ujung laut, matahari mulai terbit. Wang Lin menggunakan mantra keyakinannya, Sunderet Night, di istana tanpa ragu-ragu. Matahari terbit dan cahaya tak berujung bersinar. Gumaman bergema saat jeritan menyedihkan bergema dan tubuh meledak menjadi kabut darah. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas. Setelah ilusi laut menghilang, sebagian besar dari 1000 kultivator sebelum istana telah meninggal.
Sisanya tersapu, dan Wang Lin berdiri di depan istana. Dia berjalan ke istana dengan niat membunuh gila yang keluar dari tubuhnya, dan dia menutupi langit di belakangnya saat dia memasuki istana. Episode 2032 dipenuhi kemarahan 11. Di luar kuil, jalur darah menuju istana ditutupi sisa-sisa hampir 1.000 orang. Orang-orang memandang istana dengan ketakutan. Ketika Wang Lin melangkah ke istana, wajah Kaisar Dao kuno menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin. Wang Lin, jika aku mati, wanita akan mati. Apakah kamu berani membunuhku? Saya mendapat perlindungan dari Grand Empyrean Gudao, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuh Kaisar kuno. Wang Lin mengabaikan Kaisar Dao kuno dan juga mengabaikan ayah Kaisar yang sama suramnya. Dia hanya melihat Song Zi. Melihat wanita ini memberinya perasaan familiar yang membuat kegilaannya melunak. Dia berjalan menuju aura yang dia kejar selama ribuan tahun. Tapi pada saat ini, bayangan muncul di hadapan Wang Lin. Mereka seperti asap dan menyerang Wang Lin. Wang Lin sepertinya menutup mata terhadap mereka. Di matanya, hanya Song Zi yang ada. Saat dia berjalan ke depan, suara letupan bergema dan sosok di dalam bayangan itu terpaksa keluar dari persembunyiannya. Sosok-sosok itu mengeluarkan darah dan retakan menyebar ke seluruh tubuh mereka sebelum hancur. Dalam sekejap mata, puluhan tokoh muncul sebelum Wang Lin, namun tidak satu pun dari mereka bisa bertahan. Wang Lin berdiri di depan Song Zi yang kebingungan. Wanita itu menatap Wang Lin dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia lupa kata-katanya. Dia menatap wajah asing Wang Lin dengan sedikit keakraban. Matanya mulai berjuang ketika ingatannya mencoba untuk bangkit. Siapa dia? Siapa dia? Siapa aku? Jika aku dia, lalu siapa Bibi Chang dan Kakak Dong? Wanita itu tampak seperti kesakitan sambil memegangi kepalanya dan gemetar. Hati Wang Lin sakit saat tangan kanannya mengangkat dan menunjuk ke belakang. Jeritan menyedihkan tiba-tiba bergema. Sebuah bayangan ingin memanfaatkan momen ini untuk menyerang, tetapi sebelum bayangan itu muncul, jari Wang Lin menembus tengkorak bayangan itu dan dia mati. Wang Lin memandang wanita di hadapannya dan dengan lembut berkata, "Jangan takut. Saya tidak tahu siapa Bibi Chang dan Kakak Dong, tapi saya tahu Anda adalah Li Muwan. Kamu adalah istriku yang telah aku cari selama ribuan tahun." Ketika wanita itu mendengar Li Muwan, dia merasakan bisikan yang menyakitkan dan rasanya seperti cermin pecah di benaknya. Nama ini memiliki kekuatan yang aneh, dan dia merasakan keakraban dalam jiwanya, seolah-olah ini adalah nama aslinya. Li Muwan, Li Muwan, Song Zi, siapa aku sebenarnya? Karena rasa sakit yang luar biasa di kepalanya, air mata mulai mengalir di pipinya. Kaisar Dao kuno memperlihatkan tatapan kejam, dan saat dia hendak bergerak, dia mendengar dengusan dingin Wang Lin. Mendengus dingin ini seperti sambaran petir yang menyebabkan Kaisar Dao kuno mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Darah mengalir keluar dari lubangnya dan dia mundur beberapa langkah. Wang Lin dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke antara alis wanita itu. Kemudian jejak setetes darah jiwa di dalam Wang Lin masuk ke wanita itu melalui jari Wang Lin. Saat jejak darah jiwa memasuki dirinya, dia mulai gemetar. Garis halus yang sepertinya bukan milik dunia ini muncul di dahinya. Itu terhubung dengan Kaisar Dao kuno di belakangnya. Tanpa ragu, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan menebas garis halus. Dengan tebasan ini, garisnya terpotong menjadi 2. Saat garis ini dipotong, Kaisar Dao kuno batuk seteguk darah. Dia tampak sedih dan matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Mustahil. Kunci jiwa leluhur cetak ungu ini tidak dapat dipotong seperti ini. Ini adalah mantra rahasia keluarga kekaisaran, hanya Gudao Empyrean Agung yang bisa mengangkatnya. Kaisar Dao kuno memekik tetapi tidak berani mendekati Wang Lin dan terus mundur. Wang Lin tidak memperhatikan Kaisar Dao kuno, dia hanya melihat wanita itu kesakitan. Dia dengan lembut membelai rambutnya. "Jangan takut. Aku akan membawamu untuk membunuh." Wang Lin dengan lembut mengatakan apa yang dia katakan ribuan tahun yang lalu. Ketika wanita itu mendengar ini, gemetarnya tiba-tiba berhenti dan pergolakan di matanya menjadi beberapa kali lebih hebat dari sebelumnya. Itu bahkan lebih intens ketika dia mendengar Li Muwan. Seolah-olah kalimat ini lebih penting daripada namanya sendiri. Seolah-olah ini adalah awal dari cintanya selama ribuan tahun. Gemuruh menggelegar bergema di benaknya. Kalimat ini terus bergema di benaknya dan berputar-putar dalam ingatannya yang samar-samar. Dia pernah bermimpi dan mendengar kalimat itu.
Suara itu terus ada di benaknya dan dia berusaha menemukan suara itu, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengingatnya atau menemukannya. Sampai dia mendengar Wang Lin menggumamkan, "Wan Er," di jamuan makan, yang membuat hatinya bergetar dan merasakan rasa keakraban yang kuat, tapi dia masih tidak bisa mengingatnya. Bahkan ketika Limu Wan diucapkan, dia hanya gemetar tetapi tidak dapat mengingatnya. Namun, setelah mendengar, "Aku akan mengajakmu membunuh," kata-kata ini tiba-tiba tumpang tindih dengan kata-kata dari mimpinya. Samar-samar dia teringat bahwa suara dari mimpi itu datang dari orang di hadapannya. Dia ingat lautan iblis, di mana dia berdiri di depan gua dengan wajah pucat tetapi menjaga gua dengan tegas. Dia ingat ada seseorang yang duduk di belakangnya menyempurnakan kekuatan pil, akan membentuk intinya. Dia juga ingat bahwa ketika dia kelelahan dan tidak bisa lagi menghentikan para kultivator iblis untuk masuk ke dalam gua, saat tawa mereka bergema, dia jatuh ke dalam peti yang hangat. Kemudian dia mendengar suara dingin, tapi itu juga membuatnya merasakan kehangatan yang aneh untuk pertama kalinya. "Jangan takut. Aku akan mengajakmu membunuh." Tubuhnya gemetar dan air mata mengalir dari matanya. Mayoritas kebingungan di matanya menghilang. Dia menatap Wang Lin, pada wajah yang semakin familiar. "Wang Lin." Suara wanita itu serak, seolah dia sudah lama tidak berbicara. Namun, apa yang dia katakan menyebabkan pikiran Wang Lin bergemuruh seolah jutaan petir telah meledak. Wang Lin menjadi bersemangat dan tertawa ke langit sambil memeluk wanita itu. Dia berbalik untuk melihat Kaisar Dao kuno dan ayahnya, yang panik. Namun, tidak seperti ayahnya, Kaisar Dao kuno masih memiliki sedikit ketenangan. Ketika Wang Lin menoleh, Kaisar Dao kuno dengan jelas melihat niat membunuh Wang Lin dan hatinya berdebar kencang. "Aku Kaisar Dao kuno, aku mendapat perlindungan dari Grand Empyrean Gu Dao, kamu tidak bisa membunuhku." Kaisar Dao kuno mundur lagi. Mata Wang Lin berbinar. Dia ingin membunuh orang ini, dan kebenciannya sangat dalam. Dia memeluk Limu Wan saat dia menyerang Kaisar Dao kuno. Wang Lin langsung mendekat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghantam Kaisar Dao kuno. "Gu Dao Agung Empire, selamatkan aku!" Kaisar Dao kuno berteriak. Tapi saat telapak tangan Wang Lin jatuh, suara gemuruh bergema. Kilatan cahaya ungu muncul di sekitar Kaisar Dao kuno dan menghempaskan telapak tangan Wang Lin. Ketika Kaisar Dao kuno melihat cahaya ungu, dia segera tertawa. Kepanikan di matanya menghilang dan berubah menjadi ketenangan. Dia menatap Wang Lin dengan ganas. "Saya Kaisar Dao kuno, saya adalah keturunan leluhur kuno. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Di dunia ini, tidak ada yang bisa membunuhku." Kaisar Dao kuno melambaikan lengan bajunya dan berteriak ke arah orang-orang di luar istana. "Semua anggota Dao kuno, bunuh orang ini. Siapapun yang menentang perintah ini akan dianggap pengkhianat." Saat kata-katanya bergema, puluhan ribu anggota Dao kuno di sekitar alun-alun dan bahkan ribuan anggota Dao kuno yang telah tiba semuanya mendengarnya. Mereka memandang ke arah istana dan bergegas seperti awan hitam besar. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin dan dia mengangkat tangannya lagi untuk menghantam Kaisar Dao kuno. Cahaya ungu menyala lagi dan menahan serangan Wang Lin. Akibatnya, Kaisar Dao kuno tertawa lebih arogan. Dia bahkan tidak mengelak dan menatap tajam ke arah Wang Lin. "Apa hakmu untuk membunuhku? Wang Lin, kamu hanyalah seekor semut di dunia gua. Sekarang 100.000 anggota klan Dao kuno saya datang, saya ingin melihat bagaimana Anda akan pergi. Kamu akan mati, dan begitu kamu mati, aku akan bermain dengan wanita ini dan membiarkan dia menemanimu dalam kematian." Kaisar Dao kuno tertawa. "Aku tidak bisa membunuhmu." Rambut Wang Lin bergerak tanpa angin dan Grand Empyrean Sun-nya muncul di belakangnya. Itu memancarkan cahaya hitam dan putih pada saat yang sama, dan darah jiwa di dalam dirinya bergerak dengan cepat. Pada saat ini, lagu angin muncul dari tubuh Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema. Itu adalah lagu guntur. Awan juga bergejolak karena angin dan guntur, menciptakan seruling angin. Hujan pun turun, menciptakan lagu hujan. Kemudian lagu langit dan bumi juga muncul dan kemudian, dari tubuh Wang Lin, muncul lagu ketujuh. Lagu ke-8 adalah lagu organ dalam, dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata karena bergema di seluruh istana Dao kuno. Di dunia ini, ada orang lain selain Grand Empyrean Gu Dao yang bisa membunuhmu. Itu adalah leluhur kuno. Wang Lin perlahan berkata, dan saat kata-katanya keluar, darah jiwanya merilis lagu ke-9. Lagu terakhir adalah Bloodline Song, dan saat lagu ini muncul, mata Wang Lin menjadi perak. Perak ini mengungkapkan perasaan makhluk tertinggi. Di belakang Wang Lin,
di atas istana, bayangan raksasa muncul. Bayangan ini meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang ke langit dengan jijik. Penampilannya persis sama dengan patung leluhur kuno di kota. Kuno, leluhur kuno. Semua orang di alun-alun, di istana, dan semua anggota klan kuno di kota terguncang ketika mereka melihat bayangan ini. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan ketakutan ketika dengungan bergema. Kami keturunan menyambut leluhur kuno. Tidak diketahui siapa yang berlutut lebih dulu, tetapi dalam sekejap, lebih dari 100.000 orang di alun-alun dan istana berlutut. Episode 2033 Kematian Kaisar. 9 lagu itu muncul sekaligus. Ini adalah sesuatu yang hanya terjadi dalam legenda dan rumor, tetapi pada saat ini, 9 lagu bergema di istana Dao kuno. Ratusan ribu anggota klan kuno dipenuhi dengan kegembiraan dan berlutut di depan bayangan leluhur kuno. Ayah Kaisar Dao kuno, yang kehilangan lengannya, terkejut dan juga berlutut tanpa ragu-ragu. Tubuhnya gemetar, namun tidak ada kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, yang ada adalah kengerian dan ketakutan yang tak ada habisnya. Bayangan leluhur kuno dipanggil oleh orang ini. Dia mampu memainkan 9 lagu. Ini. Bahkan di keluarga kerajaanku pun tidak ada yang bisa melakukan ini. Mungkinkah orang ini? Mungkinkah garis keturunannya lebih murni daripada keluarga kerajaanku? Xuan Luo berdiri di sana dan menatap bayangan leluhur kuno dengan penuh hormat di matanya. Dia tidak berlutut tetapi mengatupkan tangannya dan membungkuk pada bayangan itu. Kaisar Dao kuno tercengang dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Dia sepertinya sudah gila dan mundur sampai dia berada di luar istana. Dia mendongak dan melihat sosok yang memandang ke langit dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika dia melihat sosok itu, Kaisar Dao kuno gemetar dan jantungnya bergetar hebat. Mustahil, pekiknya, lalu dia terus mundur hingga sampai di alun-alun. Aku putra surga, aku Kaisar Dao kuno, aku keturunan leluhur kuno. Wajah Kaisar Dao kuno pucat dan pikirannya dipenuhi kegilaan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini, dan dia tidak bisa menahan pukulan seperti ini. Dia menunjuk bayangan itu dan berteriak histeris. Semua orang di alun-alun, selain Xuan Luo, berlutut. Bahkan anggota dari 2 klan lainnya juga berlutut. Hanya Kaisar Dao kuno yang berdiri di sana, menunjuk bayangan leluhur kuno seperti orang gila, dan dia berteriak. Tidak mungkin, ini palsu. Ini adalah ilusi yang dia ciptakan, ini tidak mungkin nyata. Aku adalah keturunanmu yang sebenarnya, aku mempunyai garis keturunan yang seharusnya membuatmu muncul. Aku adalah Kaisar Dao kuno. Kalian semua, berdiri. Apakah kalian semua buta? Ini palsu. Bangun. Kaisar Dao kuno terus mengaum gila-gilaan pada orang-orang di sekitarnya. Berlutut dan menyembah mereka sepertinya memberinya ketakutan dan tekanan yang besar, seolah-olah memaksanya untuk menerima bahwa semua itu nyata. Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, tidak ada yang memperhatikannya. Mereka semua dikejutkan oleh bayangan leluhur kuno, dan tidak ada satupun yang berani bangun. Bagi klan kuno, di mana kekuasaan kekaisaran berkuasa, alasan mereka merasa begitu menghormati kekuasaan kekaisaran adalah karena pencipta kekuasaan kekaisaran. Leluhur kuno telah menciptakan 3 klan dan merupakan seseorang yang sepenuhnya mengabdi pada klan kuno dari lubuk hati mereka. Dalam benak mereka, leluhur kuno adalah eksistensi tertinggi. Raja, Jenderal Abadi, bangunlah untuk kaisar ini. Tidak bisakah kalian semua melihat bahwa ini palsu? Ini palsu, ini palsu, ini palsu. Kaisar Dao kuno gemetar saat dia bergegas menuju salah satu dari 18 raja dan menendangnya. Seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap dan hanya Kaisar Dao kuno yang mengeluarkan suara, tetapi tidak ada yang memandangnya. Palsu. Semuanya palsu. Mata Kaisar Dao kuno dipenuhi rasa takut. Tubuhnya gemetar saat melihat bayangan di langit, dan dia masih histeris. Saat ini, Wang Lin, yang sedang memeluk Songzi, berjalan keluar istana. Dia berdiri di depan pintu istana dan melihat keluar. Dia melihat semua orang berlutut, lalu dia terbang ke langit dengan Songzi di tangan. Saat dia muncul, bayangan leluhur kuno raksasa tampak tumpang tindih dengannya dan mengeluarkan tekanan yang tak terlukiskan. Tekanan ini menyebabkan bumi bergetar dan langit berubah warna. Semua orang yang berlutut di bawah mulai gemetar. Wang Lin menunduk. Mata peraknya menunjukkan kekejaman dan ketidakpedulian saat dia melihat Kaisar Dao kuno, yang masih mengaum. Pada saat yang sama, bayangan leluhur kuno juga menundukkan kepalanya dan menatap Kaisar Dao kuno dengan mata perak yang sama. Teriakan Kaisar Dao kuno tiba-tiba berhenti ketika bayangan itu memandangnya. Dia mundur sementara giginya bergemeletuk, lalu tiba-tiba dia mulai mengaum lagi.
Saya keturunan Anda. Saya tidak mengkhianati klan kuno. Kamu tidak bisa membunuhku. Wang Lin tetap diam dan mengangkat tangan kanannya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, bayangan leluhur kuno juga mengangkat tangan kanannya yang besar. Saat Wang Lin menunjuk Kaisar Dao kuno, tangan raksasa di langit juga menunjuk Kaisar Dao kuno. Ye Mo, aku akan meminjam tangan leluhur kuno untuk memberimu kematian. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara sejak leluhur kuno muncul. Setelah dia berbicara, kilatan cahaya perak terbang dari tangan kanan leluhur kuno dan langsung menuju Kaisar Dao kuno. Wajah Kaisar Dao kuno berubah pucat dan dia menangis untuk hidupnya. Tidak. Gu Dao Empirean Agung, selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku. Leluhur, selamatkan aku. Guru Kekaisaran, selamatkan aku. Kaisar Dao kuno berteriak ketakutan. Saat dia menangis untuk leluhurnya, jauh di bawah tanah di bawah istana, ada peti mati ungu di ruang rahasia yang ditutupi rune. Ada seorang wanita tua terbaring di dalam peti mati. Dia tampak seperti tengkorak tetapi juga mengenakan jubah kerajaan. Matanya tiba-tiba terbuka, menunjukkan ketakutan dan keraguan, tapi dia tidak keluar. Di permukaan, saat cahaya perak mendekat, cahaya ungu muncul di sekitar Kaisar Dao kuno. Namun, saat cahaya perak menyentuh cahaya ungu segera runtuh dan cahaya perak menembus di antara alis Kaisar Dao kuno. Kepala Kaisar Dao kuno meledak menjadi kekacauan berdarah dan tubuhnya mulai hancur. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan itu terus runtuh hingga tidak ada yang tersisa. Bahkan jiwanya menjadi tidak berarti apa-apa oleh cahaya perak ini dan sepenuhnya terhapus. Seorang kaisar kuno telah terbunuh di dalam istananya dan di depan mata rakyatnya. Orang tua yang berlutut di dalam istana gemetar ketika Kaisar Dao kuno memanggilnya. Dia berjuang, tetapi dia tidak berani mencoba menyelamatkan Kaisar Dao kuno. Dia juga tidak memiliki metode untuk menyelamatkan Kaisar Dao kuno dari bayang-bayang leluhur kuno. Setelah melakukan ini, wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat dan bayangan leluhur kuno perlahan menghilang. Sebelum benar-benar menghilang, Wang Lin tiba-tiba melihat ke cakrawala, menuju gunung sepi di luar kota kekaisaran. Orang yang bertanggung jawab mengambil jiwa Wan Er bukanlah Kaisar Dao kuno, namun sosok yang diselimuti cahaya 7 warna yang dilihat Wang Lin menggunakan batu giok dari Sekte Jiwa Agung. Guru Kekaisaran Dao kuno yang misterius. Itu adalah guru kekaisaran yang telah mengambil bagian jiwa Li Muwan dan memberikannya kepada Kaisar Dao kuno. Dialah juga yang menyuruh Kaisar untuk menemukan seseorang yang bisa menyatu dengan jiwa. Guru Kekaisaran berada di balik semua ini. Kaisar Dao kuno hanya ditipu untuk menjadi bagian dari rencana guru kekaisaran ini. Wang Lin sudah menyadari hal ini ketika dia melihat benda-benda di dalam batu giok itu, tetapi dia telah menekannya karena pada saat itu, dia sudah dipenuhi amarah. Sekarang Kaisar Dao kuno telah meninggal, Wang Lin akan menemui dalang di balik semua itu. Entah itu seperti yang dia duga, jika itu orang itu. Wang Lin tidak dapat menemukan guru kekaisaran Dao kuno yang misterius dengan inderanya. Namun, ketika dia memanggil bayangan leluhur kuno dan membunuh Kaisar Dao kuno, aura kematian Kaisar Dao kuno diserap oleh bumi dan kemudian menuju ke gunung terpencil di kejauhan. Saat bayangan leluhur kuno aktif, dia juga merasakan ada formasi raksasa di dalam gunung berlubang itu. Samar-samar dia bisa melihat sosok di tengah formasi. Dia tidak perlu menebak dan yakin bahwa orang ini adalah penyebab semua ini, guru kekaisaran Dao kuno yang misterius. Melihat bayangan leluhur kuno akan menghilang, ada kilatan cahaya perak di mata Wang Lin dan dia mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke gunung yang sepi. Saat dia menunjuk, mantra leluhur kuno yang sangat kuat yang dia lihat di dalam batu giok yang diberikan Pangeran Jidu muncul di benaknya. Bayangan leluhur kuno juga mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan sebelum menghilang. Namun, mantranya telah selesai. Di luar kota kekaisaran yang melayang di langit, ruang di sekitar gunung yang sepi sepertinya terpisah dari dunia dan kemudian tiba-tiba terjepit. Gemuruh menggelegar bergema saat cahaya 10 warna muncul di sekitar gunung dan mulai menahan serangan Wang Lin. Bahkan istana samar-samar bisa mendengar suara itu. Saat gunung itu bergemuruh, retakan besar muncul di atasnya dan kemudian terbelah menjadi dua, memperlihatkan formasi raksasa di dalamnya. Tapi kekuatan jari leluhur kuno menghilang oleh cahaya 10 warna, dan keduanya menghilang. Murid Wang Lin menyusut. Dia melambaikan lengan bajunya dan terbang ke langit bersama Song Zi. Adapun jiwa kaisar langit dan kepala leluhur surgawi, dia telah lama menyimpannya. Namun, saat dia hendak pergi, suara gemuruh datang dari bawah istana.
Dosa membunuh kaisar tidak bisa dimaafkan. Anda harus meninggalkan jiwa kaisar langit dan kepala leluhur surgawi. Episode 2034 Tua. Suara ini serak dan dipenuhi kebencian yang kuat. Saat suara itu datang dari bawah alun-alun, tanah mulai bergemuruh dan retakan muncul. Retakannya melebar dan menyebabkan kotak itu terbelah. Saat retakan bertambah, bagian tengah alun-alun itu runtuh. Anggota Dao kuno di alun-alun dengan cepat mundur dan beberapa bahkan terbang ke udara. Sinar cahaya ungu keluar dari lubang di alun-alun dan melesat ke langit. Dari kejauhan tampak seperti pilar raksasa yang mampu menopang langit dan bumi. Saat cahaya ungu muncul, seluruh istana diselimuti warna ungu. Cahaya ungu ini terdiri dari formasi yang tak terhitung jumlahnya, seolah formasi besar telah diaktifkan. Peti mati berwarna ungu perlahan terbang keluar dari tanah yang runtuh. Peti mati itu dipenuhi dengan aura kematian tetapi juga mengeluarkan aura kuno yang sangat kuat yang menarik perhatian semua orang. Peti mati itu berdiri tegak dan tutup peti mati itu pecah, memperlihatkan tubuh seperti kerangka di dalamnya. Ini adalah orang tua. Samar-samar orang dapat melihat bahwa itu adalah seorang wanita tua. Sepertinya dia telah keluar dari dunia bawah. Dia memiliki beberapa helai rambut yang tersisa, mengenakan jubah kerajaan yang sudah pudar, dan tubuhnya benar-benar hitam. Ada 3 belati yang ditusukkan ke tubuhnya. Satu di antara alisnya, satu di dadanya, dan satu lagi di dantiannya. Salam, leluhur Kaisar Suci. Saat dia muncul, semua anggota Dao kuno berlutut lagi. Suara mereka terhubung menjadi gelombang yang bergema di dunia. Anggota Dao kuno sebenarnya menunjukkan rasa hormat yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap leluhur kuno. Melihat kegembiraan di mata mereka, menunjukkan bahwa wanita tua ini memiliki jati diri yang luar biasa. Di antara generasi kaisar Dao kuno sebelumnya, hanya satu orang yang bisa disebut Kaisar Suci. Ketika Xuan Luo melihat wanita tua itu, dia teringat masa lalu. Dia menghela nafas dan ekspresinya menjadi rumit. Kamu Wei. Wang Lin masih berdiri di langit, dan ekspresinya tenang. Dia tidak terkejut wanita tua itu muncul. Faktanya, ketika bayangan leluhur kuno muncul, dia merasakan aura setengah hidup dan setengah mati ini. Bahkan jika dia tidak menyadari aura ini, Wang Lin tidak akan terkejut, karena di jamuan makan, ada 4 meja yang paling dekat dengan istana. Keempat meja itu jelas telah disiapkan untuk Grand Empyrean, guru kekaisaran, dan ayah kaisar, kaisar sebelumnya. Namun, itu hanya 3 orang, dan ada 4 meja yang disiapkan. Itu berarti orang tersebut mempunyai status yang sangat tinggi, dan meskipun orang tersebut tidak mau datang, sebuah meja harus disiapkan. Adapun siapa orang ini, Wang Lin tidak tahu, tapi setelah melihat wanita tua ini dan mendengar Xuan Luo berkata, Ye Wei, dia ingat. Ketika pertama kali datang ke Dao kuno, dia telah belajar tentang sejarah generasi kaisar Dao kuno yang lalu. Dalam sejarah Dao kuno yang berumur puluhan ribu tahun, ada seorang wanita. Ini adalah satu-satunya wanita yang menjadi kaisar Dao kuno. Suksesinya menyebabkan keributan di seluruh Dao kuno. Setelah menjalani pengawasan ketat dari anggota Dao kuno, Gu Dao Empyrean Agung mengirimkan dekrit yang mengakuinya. Ini menenangkan segalanya. Wanita ini juga merupakan bagian dari keluarga kekaisaran. Saat itu, Dao kuno hampir mencapai puncaknya dan menjadi yang terkuat dari 3 klan di bawah kepemimpinannya. Namun, setelah dia mengundurkan diri, Dao kuno menjadi yang terlemah di antara 3 klan puluhan ribu tahun kemudian. Karena kontribusi wanita ini terhadap Dao kuno dan memimpin Dao kuno melampaui Si kuno dan Ji kuno, dia disebut sebagai Kaisar Suci oleh Kaisar masa depan. Dia juga disebut sebagai leluhur Kaisar Suci oleh orang-orang Dao kuno. Namanya adalah Ye Wei. Ketika Wang Lin mendengar nama ini, dia mengingat semua yang dia ketahui tentangnya. Dan Wang Lin juga belajar dari catatan bahwa pada masanya gurunya, Xuan Luo, telah menjadi seorang Grand Empyrean. Semua ini langsung terlintas di benak Wang Lin. Dia menatap wanita tua seperti kerangka yang keluar dari peti mati dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Saat Song Zi melihat wanita tua itu, dia tampak ketakutan. Wang Lin mengerahkan kekuatan lebih dan memeluknya lebih erat. Wanita tua itu memandang Wang Lin dan berkata dengan suara serak, tinggalkan kepala leluhur surgawi dan jiwa kaisar langit dan saya akan menyatakan Anda tidak bersalah. Jika tidak, bahkan jika Anda dapat meminjam kekuatan leluhur-leluhur dan memanggil bayangannya, apakah menurut Anda istana Dao kuno adalah tempat di mana Anda dapat datang dan pergi sesuai keinginan? Aura kematian yang keluar dari tubuhnya tampak semakin kuat. Wanita tua itu memandang Wang Lin dan berkata dengan suara muram, kultivasi saya tidak sekuat milik Anda,
tapi ini adalah istana Dao kuno, yang berisi formasi 10.000 besar. Formasi ini ditetapkan oleh leluhur kuno, dan setiap generasi kaisar hanya dapat mengaktifkan 20% hingga 30% kekuatannya. Namun, tubuhku telah menyatu dengan formasi, jadi selama aku berada di istana, aku tidak bisa mati. Saya dapat mengaktifkan hingga 70% kekuatan formasi. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Jika kamu menginginkan barang-barangku, kamu dapat mencoba mengambilnya. Wang Lin perlahan berkata, lalu matahari Grand Empyrean-nya tiba-tiba muncul. Warna hitam dan putih bersinar dan rambut Wang Lin bergerak tanpa angin. Bayangan Dao kuno yang tampak persis seperti dia muncul di bawah matahari Grand Empyrean miliknya. Bayangan Dao kuno sepertinya membawa matahari Grand Empyrean, dan dengan dingin menatap wanita tua itu. Wang Lin hanya bisa membakar darah jiwa di dalam tubuhnya untuk memanggil bayangan leluhur kuno satu kali. Dia baru saja menggunakannya, sehingga darah jiwanya tersebar ke seluruh tubuhnya. Butuh beberapa waktu untuk mengumpulkannya agar bisa terbakar lagi. Mata redup wanita tua itu berbinar dan dia mengangkat lengannya yang seperti tulang. Saat dia hendak meremas, sebuah desahan datang dari Xuan Luo. Desahan ini masuk ke telinga wanita tua itu dan tangannya gemetar. Ye Wei, dia adalah muridku. Xuan Luo menatap wanita tua itu dengan ekspresi rumit, tapi ada sedikit kelembutan di matanya. Seolah-olah wanita tua di hadapannya tidak jelek sama sekali dan tetap menjadi wanita cantik dan cemerlang di masa lalu. Wanita tua itu diam-diam merenung sejenak dan kemudian memandang Xuan Luo. Matanya yang redup mengandung ekspresi yang rumit saat dia berkata dengan suara serak, dia pernah menjadi muridmu. Aku tahu kamu menyukai Ye Dao. Ketika dia masih kecil, dia secara tidak sengaja pergi ke lokasi kultivasi pintu tertutup Anda, dan Anda mengira ada takdir antara Anda dan anak itu. Saya jelas tidak menganggap anak itu baik. Kepribadiannya terlalu arogan dan dia tidak bisa mentolerir orang lain. Awalnya aku tidak ingin memilih dia sebagai kaisar, tapi dia memiliki auramu, jadi aku memilih dia. Hari ini, dia memaksa satu-satunya muridku untuk memutuskan hubungannya denganku, dan sekarang dia tidak bisa lagi tinggal di Dao kuno. Apakah menurut Anda Ye Dao melakukan hal yang benar? Sebagai kaisar, haruskah dia melakukan ini? Apa menurutmu formasi ini bisa menjebak Wang Lin? Pada akhirnya, Xuan Luo mulai mengaum. Matanya dipenuhi kesedihan, dan ketika dia melihat Wang Lin, rasa sakitnya menjadi semakin menyayat hati. Dia tidak akan pernah bisa melupakan senyuman yang sebenarnya adalah tangisan itu. Kemudian Koutou setelah senyuman, diikuti dengan telapak tangan yang digunakan Wang Lin untuk bunuh diri untuk memutuskan hubungan mereka. Dia memahami bahwa posisinya sebagai guru Wang Lin menghilang ketika tubuh Wang Lin roboh. Wanita tua itu diam-diam merenung. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara serak. Anak Ye Dao memang pantas mati, tapi sebagai kaisar, dia tidak bisa mati sia-sia. Hari ini, jika Wang Lin tidak meninggalkan kepala leluhur surgawi dan jiwa kaisar langit, maka saya akan memulai perang. Lagi pula, aku tidak percaya formasi ini tidak bisa menjebaknya. Saat dia selesai berbicara, Wang Lin mulai tertawa dan rasa dingin di matanya menjadi semakin aneh. Dia mengangkat tangan kanannya dan 8 dao ekstrim leluhur surgawi mulai menyebar. Asap hijau adalah dao api ekstrim. Riak biru adalah dao air ekstrim. Cahaya keemasan adalah ekstrim metal dao. Wang Lin telah mempelajari 6 dari 8 dao ekstrim leluhur surgawi di ujian Empyrean. Saat dia melambaikan lengan bajunya, 6 dao ekstrim muncul satu per satu. Selain air, api, dan logam, ada juga kayu dan tanah. Setelah 5 elemen selesai, elemen ke-6 adalah dao hidup dan mati ekstrim. Adapun dao kekayaan ekstrim ke-7 dan dao langit ekstrim terakhir, meskipun Wang Lin belum mendapatkannya, dia bisa merasakannya. Dengan waktu yang cukup, bukan tidak mungkin dia bisa menguasainya juga. Saat mantra leluhur surgawi muncul, Wang Lin mengangkat jari telunjuk kanannya. Cahaya perak muncul dan mantra jari leluhur kuno mulai terbentuk. Tindakan Wang Lin menyebabkan pupil mata wanita tua itu mengecil. Dia berpikir bahwa dengan menyerang dengan kekuatan formasi, bahkan para Grand Empyrean hanya akan memiliki peluang 30% untuk bertahan hidup. Wang Lin ini kemungkinan besar akan mati terhadap formasi. Namun, wanita tua itu kini ragu-ragu. Dia menatap 6 dao ekstrim di sekitar Wang Lin dan dengan jelas merasakan kekuatan destruktif di dalamnya. Ada juga jari leluhur kuno. Dia belum keluar sebelumnya, tapi dia merasakan kekuatan jari leluhur kuno. Dia mengira itu diciptakan oleh batu giok, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa Wang Lin sendiri dapat menggunakannya.
Saat dia ragu-ragu, Wang Lin mencibir dan rambutnya berangsur-angsur berubah dari setengah hitam dan setengah putih menjadi hitam pekat. Niat membunuh dalam jumlah yang mengejutkan menyebar dari tubuhnya. Ekspresi wanita tua itu berubah sekali lagi. Kamu Wei. Aku berjanji akan melindungimu seumur hidupmu. Jagalah Dao kuno seumur hidup. Aku lelah. Biarkan dia pergi. Anda bukan lawannya dan formasi ini tidak bisa menghentikannya. Aku menyelamatkanmu. Wajah Xuan Luo menjadi jauh lebih tua, tetapi ketika dia melihat wanita tua itu, masih ada kelembutan yang tidak berubah selama bertahun-tahun. Wanita tua itu merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum dia melambaikan tangannya dan cahaya ungu di sekitar istana menghilang. Wang Lin memandang Xuan Luo dan menghela nafas. Ketika formasinya menghilang, dia memeluk Song Zi, yang telah menyatu dengan jiwa Limuan, dan terbang ke langit. Saat dia terbang, dia tiba-tiba melihat seorang pria kekar di antara anggota Dao kuno di bawah menatapnya sambil tersenyum. Tatapannya bertemu dengan pria kekar itu, dan Wang Lin tiba-tiba berhenti. Itu kamu, N. Episode 2035 Kaisar Masa Depan. Wang Lin berhenti di langit menarik perhatian anggota Dao kuno, dan Ye Wei juga menoleh. Ini adalah pria kekar biasa, dan dia tidak menarik perhatian orang banyak. Tingkat kultivasinya hanya Dewa Kuno Bintang 8, dan dia belum menjadi raja. Ada banyak orang seperti dia di Dao kuno. Biasanya, tidak ada yang memperhatikannya. Jika bukan karena susunan transfer yang tak terhitung jumlahnya yang membawanya ke sini, dia tidak akan pernah muncul di sini. Pria kekar itu sangat tenang saat diawasi banyak orang. Dia memandang Wang Lin dan merasa emosional. Di tubuhnya, ada sedikit jejak keluarga kekaisaran Dao kuno. Ini datang dari Ye Mo. Ye Mo adalah anggota keluarga kerajaan, dan keturunan yang dia ciptakan di dunia gua semuanya mengandung jejak garis keturunan bangsawan. Luo Chen. Wang Lin memandang pria kekar itu dan mengingat masa lalu. Pria kekar ini adalah Luo Chen. Itu adalah seorang teman lama yang telah menyatu dengan Mongazer dan menghadiahkan Wang Lin bintang dewa kuno untuk upacara kedewasaannya. Kenangan dunia gua muncul di benak Wang Lin. Wang Lin menghela nafas dan memeluk Song Zi saat dia turun menuju Luo Chen. Semua anggota Dao kuno secara tidak sadar mundur, menciptakan celah. Wang Lin berdiri di depan Luo Chen dan menatap wajah familiar ini. Luo Chen menyapa senior. Pria kekar itu menghela nafas dan menggenggam tangannya pada Wang Lin. Kapan kamu berpisah dari ular Mongazer? Wang Lin memandang yang lain. Setelah saya mengikuti Tuan Xuan kembali ke sini, Tuan Xuan membantu saya berpisah dari ular Mongazer, kata pria kekar itu dengan tenang sambil menatap Wang Lin. Dia ingat saat pertama kali bertemu pemuda di hadapannya dan betapa lemahnya dia. Sekarang Wang Lin telah menjadi seorang Grand Empyrean dan bahkan membunuh Kaisar Dao kuno. Kaisar suci Dao kuno hanya bisa menyaksikan Wang Lin pergi. Laut biru berubah menjadi ladang murbei, ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pemandangan, tapi saat ini, itulah yang dirasakan Luo Chen. Wang Lin dengan lembut berkata, "Mengapa kamu tidak datang mencariku?" Pria kekar itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama mengetahui Wang Lin telah datang ke kota kekaisaran Dao kuno dan berpikir untuk datang menemui Wang Lin. Namun, status Wang Lin terlalu tinggi karena dia adalah satu-satunya murid Xuan Luo dan calon penjaga Dao kuno. Luo Chen hanyalah anggota kecil dari Dao kuno. Perbedaan di antara mereka menghentikannya. Melihat senyum pahit pihak lain, Wang Lin merenung dalam diam. Dia samar-samar bisa menebak pikiran Luo Chen dan menghela nafas. Wang Lin dengan lembut berkata, "Bantu aku dengan sesuatu. Dewa, tolong beri aku perintahmu." Luo Chen menggenggam tangannya, dan suaranya penuh dengan tekad. "Kamu harusnya mengetahui keberadaan Ye Mo." Wang Lin memandang Luo Chen. Luo Chen mengangguk. Ketika dia tiba di Dao kuno, dia telah mempelajari segalanya dari Xuan Luo dan mengetahui asal-usul garis keturunannya. "Bantu aku menjaga keturunan Ye Mo." Wang Lin melihat ke kejauhan kota kekaisaran Dao kuno. "Seperti yang kamu perintahkan. Saat ini saya tinggal di rumah Tuan Ye Mo," jawab Luo Chen dengan cepat. Ketika dia datang ke kota kekaisaran Dao kuno, dia tidak punya rumah. Dia memilih untuk tidak tinggal di kuil Dao kuno dan malah mengikuti garis keturunannya hingga keturunan Ye Mo. Meskipun keturunan Ye Mo juga merupakan bagian dari keluarga kerajaan, mereka telah jatuh dan hanya memiliki satu rumah besar. Keturunan Ye Mo telah memutuskan untuk menerimanya. Iklan oleh Pub Future. Wang Lin mengungkapkan senyuman. Ini adalah senyuman yang penuh dengan kenangan dan emosi. Dia memandang pria kekar ini sambil mengangkat tangan kirinya dan menekankan telapak tangannya ke dada Luo Chen. Lalu kilatan perak muncul di tangannya.
Tubuh Luo Chen bergetar dan cahaya perak bersinar dari tubuhnya. Cahaya perak itu menyilaukan dan menyebabkan rasa sakit bagi sebagian besar orang yang melihatnya, menyebabkan mereka secara tidak sadar menarik pandangan mereka. Darah jiwa. Ketika Kaisar Suci leluhur Ye Wei melihat ini, ekspresinya berubah. Mata Xuan Luo juga menyipit. Dia memandang Wang Lin dan Luo Chen. Dia mengungkapkan ekspresi rumit dan menghela nafas. Tubuh Luo Chen bergetar dan dia dengan jelas merasakan aliran panas datang dari Wang Lin dan memasuki garis keturunannya, menyebabkan garis keturunannya menjadi sangat murni. Dia sudah memiliki jejak garis keturunan bangsawan, dan saat garis keturunannya menjadi lebih murni, dia mengeluarkan tekanan garis keturunan yang sebanding dengan Kaisar Dao kuno sebelumnya. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik tangan kirinya. Dia menyebarkan sedikit darah jiwanya ke Luo Chen dan membiarkan garis keturunan Luo Chen mencapai titik memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Dao kuno. Saat itu, kamu memberiku bintang dewa kuno. Hari ini, kamu menjaga keturunan Ye Mo. Aku memberimu garis keturunan bangsawan untuk membalas kebaikanmu. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan terbang ke langit bersama Song Zi. Dia menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan anggota Dao kuno yang diam menatap ke langit. Xuan Luo melihat ke arah mana Wang Lin pergi untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas dari lubuk hatinya. Dia tidak mengatakan lebih banyak atau melihat Ye Wei, tapi memusatkan pandangannya pada Luo Chen. Aku ingat kamu dipanggil Luo Chen, kan? Luo Chen menyapa Tuan Xuan. Cahaya perak menghilang dan tampak mengembun di dalam tubuh Luo Chen. Setelah dia mendengar kata-kata Xuan Luo, dia berlutut dan sangat hormat. Xuan Luo memandang Luo Chen dan merenung seolah dia sedang membuat keputusan. Sesaat kemudian, dia menunjukkan tatapan tegas dan mengangguk pada Luo Chen. Aku memilih dia. Xuan Luo menunjuk ke arah Luo Chen dan kemudian menatap Ye Wei. Ye Wei mengungkapkan keraguannya saat dia melihat Luo Chen, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Saya akan melanjutkan kultivasi pintu tertutup saya. Adapun kandidat kerajaan, saya serahkan pada Lord Xuan untuk memutuskannya. Dia berbalik dan berjalan menuju peti mati dalam cahaya ungu. Saat cahaya ungu menghilang, peti mati itu tenggelam kembali ke tanah. Bahkan hingga saat ini, Grand Empyrean Gudao belum pernah muncul selama ini. Bahkan utusan Grand Empyrean Gudao tidak pernah muncul, seolah-olah mereka sengaja menghindari situasi tersebut. Meskipun Kaisar Dao kuno telah memanggil Gudao Empyrean Agung, penjaga keluarga kerajaan, masih belum mengambil tindakan apapun. Orang-orang Dao kuno tidak membicarakan hal ini. Mereka mengubur keraguan ini jauh di dalam hati mereka. Wang Lin juga merasa ragu karena Grand Empyrean Gudao tidak muncul. Dia telah membuat persiapan untuk hal yang lebih buruk. Jika Grand Empyrean Gudao muncul, dia akan berusaha sekuat tenaga dan memanggil avatarnya di kehampaan untuk melawannya. Peluang kegagalannya besar, tapi dia harus berjuang. Namun, Gudao tidak pernah muncul. Pada saat ini, Wang Lin bergegas maju dan menyerang gunung yang telah terbelah dua oleh leluhur kuno. Dia menekan keraguan dalam pikirannya, ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Bahkan jika dia terus memikirkannya, dia tidak akan menemukan apapun. Yang paling penting adalah pergi ke gunung terpencil untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada di hatinya. Siapakah guru kekaisaran Dao kuno yang misterius? Saat dia terbang ke depan, tangan yang memegang Song Zi menyala dan dia dimasukkan ke dalam ruang penyimpanannya. Perjalanan ini akan berbahaya, dan Wang Lin tidak ingin dia menderita luka apapun. Setelah Song Zi menghilang, mata Wang Lin menunjukkan tatapan dingin yang mengerikan dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar gunung terpencil yang telah terbelah menjadi dua. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan gunung sepi di bawah. Dengan ini, jejak telapak tangan raksasa muncul di langit dan bergegas menuju gunung. Gemuruh yang menggemparkan surga bergema saat Wang Lin terbang ke gunung yang runtuh. Gunung itu bergetar. Di bawah pengaruh telapak tangan Wang Lin, gunung ini mulai runtuh dalam skala besar, seolah-olah sebagian besar gunung tersebut terhapus. Formasi raksasa di bawah terungkap dan dikelilingi oleh kabut 10 warna. Kabut 10 warna menyala dan tidak rusak sama sekali oleh telapak tangan Wang Lin. Ketika telapak tangan Wang Lin menyentuh kabut ini, itu berubah menjadi gelembung yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menghilang. Kamu datang. Suara serak dan tidak menentu datang dari kabut 10 warna dan bergema di dalam reruntuhan gunung. Wang Lin berdiri di luar kabut 10 warna, dan tatapannya dingin. Dia merasa suara ini familiar tetapi sangat asing. Hal ini membuat sangat sulit untuk memastikan spekulasi di dalam hatinya.
Apakah guru kekaisaran Dao kuno adalah seseorang yang bersembunyi seperti ini? Anda mengambil jiwa istri saya dan membiarkan Kaisar Dao kuno menemukan seseorang untuk digabungkan dengannya dengan tujuan menargetkan saya. Sekarang aku datang kepadamu, tetapi kamu tertutup kabut. Apakah kamu takut aku akan mengenalimu, atau kamu adalah seseorang yang aku kenal? Wang Lin berkata dengan dingin. Setelah hening sejenak, terdengar tawa serak dari dalam kabut, dan menyebabkan kabut bergerak. Kamu memiliki banyak keraguan di hatimu. Kamu bertanya-tanya siapa aku, bagaimana aku mengambil jiwa Limuan, bagaimana aku membawanya ke benua astral abadi, dan kamu bertanya-tanya apa tujuanku melakukan ini. Kamu punya banyak keraguan. Suara serak itu perlahan bergema. Masuklah. Jika kamu dapat menembus kabut dan melihat wajah asliku, aku dapat membantumu mengatasi beberapa keraguanmu. Hati Wang Lin bergetar, tapi ekspresinya tetap sama. Dia diam-diam mengangkat tangannya dan asap hijau berputar di sekitar jari-jarinya dan membentuk lingkaran asap hijau yang melesat ke arah kabut. Pada saat yang sama, Dao ekstrim logam, kayu, air, dan tanah juga muncul bersamaan dengan Dao ekstrim hidup dan mati ke-6. Mereka muncul di hadapan Wang Lin, membentuk tato hitam putih yang berisi 6 Dao ekstrim. Dia melambaikan tangannya dan 6 tato ekstrim Dao terbang menuju kabut 10 warna. Episode 2036 Guru Kekaisaran Dao Kuno. Saat menyentuh kabut, kabut itu tampak mendidih dan menyebar keluar. Teriakan binatang buas datang dari dalam kabut. Teriakannya sangat menggetarkan dan menyebar ke segala arah. Ketika 6 tato ekstrim Dao milik Wang Lin memasuki kabut, sepertinya sedang dimakan oleh kabut. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak bertindak sembarangan. Jika guru kekaisaran Dao kuno di dalam kabut benar-benar orang yang dia pikirkan, maka kabut ini tidak akan sederhana dan orang itu tidak akan dengan mudah mengizinkannya masuk ke dalam. Orang ini sudah lama berada di sini dan bahkan telah menciptakan barisan raksasa yang menghubungkan ke istana. Untuk menempatkan formasi aneh di klan kuno, tujuannya pasti bagus. Karena dia belum pergi dan masih dikelilingi oleh kabut 10 warna, itu berarti dia berada pada saat kritis dalam sebuah mantra. Wang Lin menatap kabut, dan saat dia merenung, suara gemuruh datang dari dalam kabut. Kabut dengan cepat bergolak dan Sphinx raksasa keluar dari dalam. Tubuhnya yang besar mengeluarkan gas hitam yang melepaskan tekanan kuat di sekitarnya. Setelah binatang ini muncul, 6 tato ekstrim Dao milik Wang Lin turun ke binatang itu. Binatang itu berteriak dan menyerang tato itu, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Anda punya beberapa metode. Jika itu adalah 8 Dao ekstrim lengkap dari leluhur surgawi, Anda mungkin benar-benar memecahkan 10 kabut warna orang tua ini. Namun, dengan hanya 6, Anda harus berusaha lebih keras jika ingin masuk. Saat kabut bergemuruh, tawa ringan terdengar dari dalam. Tawa dan suara ini sangat jelas, bahkan di tengah kegaduhan ini. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan bayangan yang tumpang tindih muncul. Tubuh asli 5 elemennya muncul, dan terlihat persis sama dengannya. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan kemudian dia menyerang kabut 10 warna. Dia mendekati binatang raksasa itu dan melambaikan telapak tangannya. Logam, kayu, air, api, dan tanah muncul. Pedang emas kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk badai pedang. Badai itu mengandung esensi logam yang kuat, dan menyerbu menuju binatang raksasa itu. Binatang itu hendak melawan ketika kekuatan bumi menghantamnya. Pada saat yang sama, badai pedang datang dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Saat teriakan menyedihkan ini bergema, kabut 10 warna bergejolak dengan keras dan 4 sosok besar muncul. Yang pertama adalah ular piton raksasa. Tubuhnya sangat besar dan mengeluarkan tangisan seperti bayi. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan sejumlah besar aura merah yang mengelilingi tubuh asli 5 elemen. Binatang raksasa kedua yang muncul adalah kadal raksasa. Kadal ini sangat aneh dan seluruhnya berwarna putih, seperti batu giok putih. Ketika muncul, ia meludahkan lidahnya dan rasa dingin menyebar ke tubuh 5 elemen asli Wang Lin. Ada juga binatang belalang aneh dengan 6 sayap. Sasarannya bukanlah Wang Lin, melainkan 6 tato ekstrim Dao di atas. Binatang terakhir adalah binatang jelek seperti cacing. Tubuhnya terus-menerus mengeluarkan cairan lengket yang menetes ke bawah. Ada 2 tentakel di dekat kepalanya, dan di ujung tentakel ada kepala wanita cantik. Ketika binatang ini muncul, kedua wanita di tentakel mengeluarkan jeritan tajam dan menatap Wang Lin. Ada kilatan keganasan di mata mereka sebelum mereka berdua keluar dari kabut menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang.
Ketika cacing aneh itu tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan bayangan Dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Kemudian 27 bintangnya muncul, dan Wang Lin melancarkan pukulannya. Bayangan Dao kuno di belakangnya juga melayangkan pukulan. Gemuruh guntur bergema. Binatang buas dengan kepala wanita cantik sebagai tentakelnya terlempar kembali ke dalam kabut. Namun, dalam sekejap mata, dia muncul sekali lagi, dan tidak terluka sama sekali. Wang Lin mengerutkan kening. Kedua binatang yang menyerang tubuh 5 elemen aslinya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dua tangan raksasa seperti pohon muncul di atas kedua binatang itu. Mereka menghancurkan dan mengubah kedua binatang itu menjadi kekacauan berdarah. Adapun kadal putih seperti batu giok, dikelilingi oleh lautan api yang berisi esensi api. Kadal itu menjerit dan mundur ke dalam kabut. Ada juga binatang mirip belalang dengan 6 sayap. Itu terbang menuju 6 tato ekstrim Dao milik Wang Lin, tapi tato itu tiba-tiba meledak menjadi tangan raksasa. Ia menangkap binatang itu dan tanpa ampun meremasnya, menyebabkan binatang itu roboh. Namun, yang aneh adalah binatang belalang bersayap 6 lainnya terbang keluar dari kabut. Namun, saat binatang itu terbang, sejumlah besar uap air muncul di sekitarnya, langsung menembus tubuh binatang itu seperti pedang tajam. Pada saat yang sama, cacing yang tentakelnya terhubung ke kepala wanita cantik, yang telah dipukul mundur oleh pukulan Wang Lin, akan menyerang sekali lagi ketika butiran pasir muncul. Ini adalah tubuh asli esensi bumi Wang Lin, dan ia bergegas menuju cacing itu. Dalam sekejap mata, binatang itu menjadi patung tanah. Dengan suara keras, patung tanah itu hancur berkeping-keping. Dengan tubuh asli 5 elemen dan 6 dao ekstrim, itu sudah cukup untuk menekan 5 binatang itu. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya menunjuk ke langit. Bayangan Dao kuno raksasa muncul. Ia menjadi lebih padat, seperti manusia sungguhan, dan berjalan menuju kabut. Ia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan ke tengah kabut. Namun, saat pukulan ini mendarat di atas kabut, sepertinya pukulan itu terhalang dan seekor binatang laut raksasa dengan 8 tentakel muncul dari kabut. 8 tentakelnya melingkari lengan bayangan Dao kuno dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Tak lama kemudian, 3 binatang muncul satu persatu dari ilusi. Salah satunya adalah Rock. Ia membuka sayapnya dan terbang ke langit. Ada juga burung phoenix ungu raksasa. Saat itu muncul, cahaya ungu tersebar dan seruannya bergema di seluruh dunia. Binatang terakhir adalah benda berbentuk manusia. Itu adalah raksasa yang memiliki 2 kepala. Tangannya memukuli dadanya saat ia membuka mulutnya dan menyerang Wang Lin. Sebanyak 9 binatang muncul dari kabut untuk mencegah Wang Lin masuk. Seharusnya masih ada binatang 10 jam. Wang Lin mencibir sambil mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke arah batu di langit. Ruang di sekitar batu itu sepertinya terpisah dari dunia dan kemudian tiba-tiba terjepit. Ada kilatan cahaya dari jarinya, itu adalah jari leluhur kuno. Pada saat yang sama, bayangan yang tumpang tindih muncul di tubuh Wang Lin lagi dan kemudian tubuh pembantaiannya yang sebenarnya keluar. Rambut dari tubuh esensi sejati berubah menjadi hitam dan mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan sambil memperlihatkan senyuman yang kejam. Matanya dingin dan tidak berperasaan saat dia melangkah maju dan berubah menjadi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menembus burung phoenix ungu. Burung phoenix mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan meledak, lalu tubuh asli esensi guntur pembantaian keluar. Dia menjilat bibirnya dan menyerang binatang lain. Adapun binatang ke-9, raksasa berkepala 2 itu hanya berjarak beberapa ratus kaki dari Wang Lin. Dia diledakkan dengan bau amis saat ia menyerang ke depan dengan ganas. Mencari kematian. Ada kilatan niat membunuh di matanya. Meskipun tubuh sejati 5 elemennya dan tubuh sejati esensi pembantaian guntur telah hilang dan dia hanya tersisa dengan esensi halusnya, dia bukanlah seseorang yang bisa dikacaukan oleh binatang buas ini. Wang Lin masih memiliki mantra klan kuno terkuat yang belum pernah dia gunakan. Di seluruh klan kuno, itu adalah mantra penyelamat hidup yang sangat kuat. Saat raksasa berkepala 2 itu mendekat, Wang Lin mengaum ke langit. Suara letupan datang darinya dan tubuhnya membesar dari orang normal hingga setinggi ribuan kaki. Tubuh sejati Dao kuno. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengungkapkan tubuh sejati Dao kunonya. Tubuhnya yang kuat memancarkan aura kuno. Ada pola halus dan gelap menutupi tubuhnya, memberikan perasaan misterius. Enyahlah untukku. Di klan kuno, seseorang tidak akan begitu saja memperlihatkan tubuh sejati Dao kuno mereka, karena jika tubuh ini rusak, itu akan berdampak terlalu besar pada kultivasi mereka. Juga, itu membuatnya tidak nyaman, kecuali jika berada di medan perang.
Di istana, anggota Dao Kuno dan Kaisar bahkan belum sempat mengungkapkan tubuh sejati Dao Kuno mereka sebelum mereka dihancurkan oleh Wang Lin. Ribuan kaki bukanlah batas Wang Lin. Dia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Raksasa berkepala dua itu mengungkapkan ketakutan dan berteriak saat ia juga melayangkan pukulan. Namun, saat pukulan mereka bertabrakan, tubuh raksasa itu meledak. Tidak ada perlawanan sama sekali. Langkah Wang Lin mendarat tepat di dalam kabut dan tubuhnya melebar sekali lagi, dari 7.000 menjadi 8.000 kaki, tapi itu masih belum mencapai batasnya. Tinjunya yang besar menghantam kabut. Saat tinjunya hendak mendarat, dengungan mengejutkan datang dari dalam kabut. Gemuruh menyebar dengan hebat dan binatang buas yang bertarung melawan tubuh asli 5 elemen Wang Lin dan tubuh asli esensi guntur pembantaian meledak. Mereka berubah menjadi kabut dan kembali. Kabut bergerak dan berkumpul dengan cepat. Ketika pukulan Wang Lin mendarat, seekor binatang raksasa yang tingginya juga 7.000 hingga 8.000 kaki berlari keluar dari kabut. Sayap besar binatang ini terbuka, dan ia memiliki 2 mata. Itu adalah lalat raksasa. Ini menabrak pukulan Wang Lin. Dengan keras, tubuh Wang Lin bergetar, dan ketika dia menundukkan kepalanya, matanya menampakkan cahaya aneh. Ketika lalat itu terlempar ke belakang, dia melihat kabut menyebar dan melihat seorang lelaki tua duduk di tengahnya. Dia kenal orang tua ini. Maha melihat. Itu memang kamu. Episode 2037 melanggar batasan. Di dalam gunung sepi yang telah berubah menjadi reruntuhan, formasi besar terungkap saat kabut menghilang. Sesosok sedang duduk di tengah formasi 10 warna, dan Wang Lin sekarang bisa melihat penampakan sosok itu. Itu adalah orang tua, dan dia terlihat sangat mirip dengan Olsir. Namun ketika Wang Lin melihat lebih dekat, orang ini tidak hanya mirip dengan Olsir tetapi juga mirip dengan orang lain. Wang Lin, kita bertemu lagi. Orang tua itu tersenyum seolah dia sangat tenang saat melihat Wang Lin. Senyumannya sulit dipahami. Tampaknya mengandung keserakahan dan kenangan, tapi di kedalaman matanya, ada jejak ketakutan yang tersembunyi. Tinggi tubuh Wang Lin adalah 7.000 hingga 8.000 kaki. Sambil menatap pria tua itu, ia berkata, haruskah aku memanggilmu, Yang Maha Melihat, atau Penguasa Langit 7 Warna? Penampilan orang ini bagaikan perpaduan antara Yang Maha Melihat dan Penguasa Surgawi 7 Warna. Saya punya banyak nama, tapi sampai sekarang, saya suka dipanggil Olsir. Lelaki tua itu tersenyum dan dia menekankan tangan kanannya ke bawah pada formasi. Formasi raksasa itu diaktifkan sekali lagi, memancarkan cahaya aneh. Cahaya ini menyelimuti dunia dan menarik kekuatan dunia. Ini menciptakan gelombang kejut, dan bahkan tubuh Wang Lin terpaksa mundur beberapa langkah. Transfer. Mata Wang Lin berbinar. Dengan pemahamannya tentang pembatasan, dia langsung tahu bahwa formasi di bawah Olsir adalah array transfer. Sayangnya, kamu belum cukup membunuh. Orang tua itu menghela nafas. Wang Lin tidak mengeluarkan suara apapun. Dia memiliki banyak keraguan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghancurkan formasi tersebut. Tubuh Wang Lin yang kuat dan tinju yang kuat menghantam formasi, tapi dia segera merasakan kekuatan rebound yang kuat. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan tangan kanannya terbentur ke belakang. Dia menoleh dan menemukan bahwa formasinya tidak rusak sama sekali. Kamu tidak dapat menghancurkan formasi ini. Kamu tidak dapat menghentikan rencana orang tua ini. Saya telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Lin. Matanya menunjukkan tatapan aneh, berisi emosi yang rumit, keserakahan, dan ketakutan. Wang Lin pernah melihat tatapan seperti ini pada Olsir sebelumnya, tapi belum pernah sejelas ini sebelumnya. Hal ini terkait dengan fakta bahwa kultivasinya telah mencapai tingkat Grand Empyrean. Yang Maha Melihat sudah mati dan Penguasa Surgawi 7 Warna telah tiada. Siapa kamu? Wang Lin berteriak, dan tubuhnya membesar sekali lagi. Dia sekarang menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 10.000 kaki. Teriakannya seperti embusan angin, dan kaki kanannya menghantam formasi di bawah. Gemuruh menggelegar bergema, tetapi ketika kaki kanan Wang Lin menyentuh formasi, kakinya bergetar dan kekuatan pantulan yang kuat menjatuhkannya kembali. Siapa aku? Orang tua itu merenung sejenak dan tertawa. Siapa saya? Selain saya, hanya ada satu orang yang tahu. Dan kamu akan segera mengetahuinya. Formasi di sekitar lelaki tua itu bersinar terang dan mulai berdengung. Saat formasi diaktifkan, bumi juga mulai berguncang. Susunan transfer macam apa ini yang dapat mengguncang bumi? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin.
Tidak masalah apakah orang ini adalah penguasa surgawi yang maha melihat atau penguasa surgawi 7 warna, dia adalah guru kerajaan Dao kuno yang bertanggung jawab untuk mengambil pecahan jiwa One Earth. Dia adalah seseorang yang akan dibunuh Wang Lin. Melihat formasi menjadi lebih intens, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan suara gemuruh keluar dari tubuhnya. Pembuluh darah biru di tubuh dan wajahnya membengkak, membuatnya terlihat sangat garang. Dia berteriak dan tubuhnya mengembang sekali lagi. Tingginya mencapai puluhan ribu kaki dan mencapai hampir 100.000 kaki. Tubuh sebesar itu menyebabkan dunia berubah warna. Formasi di bawah ini seperti semut baginya. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya perak yang tak ada habisnya saat dia melemparkan pukulan lagi ke formasi. Saat pukulan ini jatuh, kekuatan dunia dalam jarak 5 km, 50 km, 500 km, 50.000 km, bahkan lebih dari ratusan ribu kilometer semuanya ditarik. Seolah-olah pukulan Wang Lin telah berubah menjadi lubang hitam yang melahap. Semua kekuatan dan menghancurkan dunia. Orang tua di dalam formasi melihat ini dengan ekspresi aneh dan tidak panik sama sekali. Saat pukulannya mendarat, cahaya dari formasi itu bersinar dengan keras dan tiba-tiba pecah, lalu pukulannya mendekati lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, pukulan tersebut menyentuh tubuh lelaki tua itu, namun menembus tubuhnya, menembus formasi, dan mendarat di tanah. Bumi bergetar hebat dan gelombang menyebar ke segala arah. Gunung itu meledak dan sebuah lubang raksasa muncul. Namun, ekspresi Wang Lin menjadi suram karena lelaki tua itu dan formasinya masih ada tanpa kerusakan apapun. Seolah-olah lelaki tua dan formasi ini tidak ada dan semuanya hanyalah ilusi. Orang tua dan formasinya tampaknya berada di ruang yang sama sekali berbeda dari Wang Lin. Mengapa membuang-buang energimu? Orang tua itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan berkata, setelah sekian lama, kamu masih belum pindah. Ini bukan hanya susunan transfer. Saat kata-katanya masuk ke telinga lelaki tua itu, mata lelaki tua itu berbinar. Wang Lin memejamkan mata dan tubuhnya menyusut dan sosok raksasa itu menghilang dalam sekejap mata. Sebaliknya, Wang Lin berjubah putih berukuran normal muncul. Karena dia menyusut terlalu cepat, sosok raksasa itu tampak menghilang seperti ilusi. Setelah kembali ke ukuran normalnya, dia melangkah maju dan tiba sebelum formasi. Dia memandang lelaki tua yang tampak seperti penguasa surgawi dan penguasa surgawi 7 warna. Dia melambaikan tangan kanannya dan tubuh sejati 5 elemen serta tubuh sejati esensi guntur pembantaian kembali ke tubuhnya. Orang tua itu perlahan berkata, formasi ini memang bukan hanya susunan transfer. Efek sebenarnya adalah membuka gerbang kuno. Sayangnya, pembantaianmu tidak cukup kuat. Anda tidak dapat menghancurkan formasi ini dan tidak dapat menghentikan aktivasi formasi ini. Lebih baik duduk dan berbicara sebentar. Orang tua ini mungkin bisa menyelesaikan beberapa keraguanmu untukmu. Orang tua itu tersenyum sambil menatap Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung dan menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Dia melangkah maju dan matahari raksasa muncul di belakangnya. Matahari ini berwarna hitam putih dan memancarkan cahaya hitam putih. Kelihatannya sangat aneh di dunia ini. Saya tidak terbiasa berbicara dengan seseorang melalui formasi, kata Wang Lin dengan tenang, lalu dia berjalan menuju tepi formasi. Riak bergema saat Wang Lin masuk ke dalam. Meskipun dia telah berjalan melalui formasi, seolah-olah dia berdiri di ruang yang berbeda dari formasi. Orang tua itu memandang Wang Lin, yang hanya berjarak beberapa ratus kaki, dan memperlihatkan ekspresi menyedihkan. Namun, pada napas berikutnya, pupil mata lelaki tua itu menyusut dengan keras. Saat Wang Lin berdiri di sana, tingkat kultivasinya terus meningkat. Matahari Grand Empyrean di belakangnya bersinar terang dan meluas hingga lebih dari 10 kali ukuran sebelumnya dalam sekejap mata. Matahari raksasa Grand Empyrean memancarkan lebih banyak cahaya, tapi tidak berhenti mengembang. Dari kejauhan, rasanya seperti bola yang ditiup semakin besar. Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi lelaki tua itu menjadi suram saat dia menatap matahari Grand Empyrean. Tanpa ragu, dia mengangkat tangan kanannya. Lalat raksasa yang mengelilinginya mulai berdengung keras. Itu mengungkapkan tatapan tajam dan menyerang Wang Lin. Namun ketika lalat itu berada dalam jarak beberapa puluh kaki dari Wang Lin, ia tidak bisa mendekat. Seolah-olah ada penghalang tak kasat mata yang menghentikannya untuk mendekat. Gemuruh menggelegar bergema. Suara ini berasal dari lalat yang menabrak penghalang tak kasat mata karena marah. Tangan kanan Wang Lin meraih kehampaan di hadapannya dan sesosok jiwa muncul. Itu adalah jiwa Kaisar Langit. Memegang jiwa ini, Wang Lin menutup matanya dan tingkat kultivasinya terus meningkat.
Ketika kultivasinya ditingkatkan untuk berbicara Void Tribulan, itu terus meningkat. Dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam jiwa, menyebabkan mata jiwa Kaisar Langit terbuka dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun, mata ini tidak mengandung kesadaran dan dipenuhi kebingungan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan melemparkan jiwa itu ke matahari Grand Empyrean di belakangnya. Ada kepala buram yang tersembunyi di dalam matahari raksasa Grand Empyrean. Ini adalah kepala leluhur surgawi yang diambil Wang Lin di Istana Dao Kuno dan kemudian dimasukkan kembali ke matahari Grand Empyrean. Saat jiwa Kaisar Langit memasuki matahari Grand Empyrean dan kepala leluhur surgawi, matahari Grand Empyrean mengembang sekali lagi hingga 100 kali ukuran aslinya. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia berteriak. Matahari Grand Empyrean melebar beberapa kali lipat sebelum matanya tiba-tiba terbuka. Nyalakan matahari Grand Empyrean. Matahari Grand Empyrean mulai bersinar. Dari kejauhan, itu tampak seperti bola api raksasa hitam putih, dan lautan api melonjak di langit. Ekspresi lelaki tua itu berubah, lalu dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Tidakkah kamu ingin benar-benar membangkitkan Li Muwan?" Episode 2038 Alam Dewa Abadi. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak berbicara atau menghentikan tindakan gilanya. Dia telah membuat jiwa Kaisar Langit menyatu dengan kepala leluhur surgawi untuk membuatnya meleleh lebih cepat. Dia telah menggabungkannya dengan matahari Grand Empyrean miliknya untuk meminjam kekuatan yang kuat. Pada saat ini, saat matahari Grand Empyrean terbakar, matahari raksasa itu menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia menyusut dari ukurannya yang besar hingga menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat memasuki tubuh Wang Lin dengan cara yang aneh, lalu kaki kanannya menginjak ke bawah. Ketika dia menginjak, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan ledakan menggelegar bergema di sekelilingnya. Jika formasi ini terletak di ruang yang berbeda dari benua astral abadi, semua serangan Wang Lin sebelumnya tidak ada gunanya. Seolah-olah formasi itu tidak berwujud, dia bisa melihatnya tetapi tidak bisa menyentuhnya. Formasinya ada di sini sehingga bisa menyerap aura kematian dari istana. Artinya meskipun berada di ruang yang berbeda, namun ruang-ruang tersebut saling tumpang tindih di sini. Wang Lin pernah melihat mantranya sebelumnya. Kembali ke Istana Surgawi, dia mengalami hal serupa. Pada saat ini, dia sedang membakar matahari Grand Empyrean miliknya dengan imbalan kekuatan untuk membuka kekosongan. Dia akan menggunakan tubuh dan kultivasinya yang kuat untuk mendobrak penghalang untuk memasuki ruang itu. Mantra ini mirip dengan melangkah keluar dari dunia gua dan langsung memasuki benua astral abadi. Mantra ini seperti melintasi batas antar dunia, yang bahkan akan sulit bagi para Grand Empyrean, kecuali jika itu seperti Istana Surgawi, tempat pintu masuknya dibuat. Namun, Wang Lin sedang mencoba memaksa masuk sekarang, dan itu sangat sulit. Ekspresi guru kekaisaran Dao Kuno telah berubah karena tindakan gila Wang Lin. Kaki kanan Wang Lin terangkat, dan ketika mendarat, suara gemuruh bergema. Formasi itu melintas dengan hebat dan jaring besar yang tak terlihat tampak muncul. Jaringnya bengkok, dan jika Wang Lin bisa memecahkannya, dia bisa melewati batas. Jaring yang berkelap-kelip hanya samar-samar terlihat oleh mata. Saat kaki kanan Wang Lin mendarat di net, sepertinya sudah mencapai batas. Tubuh Wang Lin juga bergetar dan keringat muncul di dahinya. Meskipun dia telah memperoleh kekuatan yang besar, ini sangat sulit baginya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Guru kekaisaran Dao Kuno berdiri dan tangannya membentuk segel. Cahaya 10 warna melesat ke arah jaring di bawah kaki Wang Lin. Itu membuat jaring lebih kuat dan tangguh, dan sekarang jaring tersebut sepertinya mengandung gaya elastis yang akan mengangkat kaki Wang Lin. Di hadapan Wang Lin, lalat raksasa itu sepertinya sudah gila dan terus menabrak penghalang. Ia ingin merobek penghalang dan menyerang Wang Lin. Setelah memperkuat jaring, guru kekaisaran Dao Kuno menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, darahnya tidak jatuh ke jaring, melainkan melewati formasi, menuju tempat yang tidak diketahui. Namun saat ini, aktivasi formasi meningkat beberapa kali lipat. Suara gumaman sepertinya semakin meningkat, seolah-olah tak terhitung banyaknya orang yang berbicara, tetapi Anda tidak dapat mendengar apapun dengan jelas. Dengan darahku untuk memimpin jiwa surga, aktifkan. Saat lelaki tua itu berteriak, banyak jiwa muncul di dalam formasi. Ketika Wang Lin melihat jiwa-jiwa ini, tubuhnya bergetar. Jiwa-jiwa ini milik orang-orang yang telah mati bagi Wang Lin di dunia gua. Jiwa-jiwa ini berubah menjadi gas hitam dan keluar dari formasi. Mereka terbang ke langit dan membentuk pusaran raksasa, lalu ilusi muncul di dalam pusaran tersebut.
Ilusi itu seperti sebuah gambar, dan itu mencerminkan klan surgawi. Di benua astral abadi, di benua laut gunung, beberapa kultivator yang tersebar menatap laut dengan tercengang. Permukaan laut seakan turun, lalu sebuah pilar besar berwarna hitam tiba-tiba muncul dari dasar laut. Ia terbang ke langit dan menghilang. Wang Lin melihat pemandangan di dalam pusaran. Dia tidak tahu apa artinya, tapi dia merasakan rambutnya berdiri, seolah-olah sesuatu yang akan mengejutkan seluruh benua astral abadi telah muncul. Dia menarik napas dalam-dalam dan, tanpa ragu-ragu, kaki kanannya menginjak ke bawah dalam upaya untuk memecahkan jaring yang menjulang dan memasuki ruang di mana formasi berada. Namun, jaring itu diperkuat dan meletus dengan kekuatan yang tak ada habisnya, mencegah Wang Lin memecahkannya. Membuka. Alhasil, suara gemuruh menggema saat Wang Lin menginjak jaring. Guru Kekaisaran Dao kuno mengeluarkan 3 suap darah dan menarik lebih banyak lagi jiwa kematian. Jiwa-jiwa kematian ini adalah semua orang yang dibunuh Wang Lin. Mereka mengungkapkan ekspresi menyakitkan saat mereka mengaum dan berubah menjadi gas hitam yang terbang ke langit. Mereka berubah menjadi 3 pusaran raksasa yang sejajar dengan pusaran lainnya. Gambar berbeda muncul di setiap pusaran. Benua gelombang awan. Ada lautan raksasa di benua ini, dan biasanya tidak banyak gelombang. Ada banyak pulau kecil di lautan ini, dan ada banyak kultivator di sana. Laut yang tenang tiba-tiba bergemuruh dan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya terendam banjir. Sejumlah besar kultivator terbang keluar dan terkejut dengan hal ini. Permukaan laut seakan turun dan kemudian sebuah pilar raksasa terbang ke langit dan menghilang. 2 tempat lainnya adalah lautan di klan surgawi, dan pilar-pilar besar terbang keluar dari sana dan menuju ke langit. Tempat terakhir bahkan tidak bisa disebut lautan. Itu adalah tanah beku tempat Grand Empyrean Wu Feng berada. Es tiba-tiba pecah, memperlihatkan lautan beku di bawahnya, dan sebuah pilar besar menembus es dan terbang ke langit. Wu Feng berdiri di kejauhan dan melihat ini. Pilar ini memancarkan aura kuno, seolah-olah sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan dalam jumlah besar juga menyebar, mengguncang dunia. Ini lebih dulu. Wu Feng bergumam, tapi segera matanya bersinar terang. Wang Lin dengan jelas melihat semua ini di pusaran di langit. Melihat guru kekaisaran Dao kuno hendak mengeluarkan seteguk darah kelima, Wang Lin tidak ragu-ragu memanggil avatar terkuatnya di kehampaan. Kabut-kabur muncul di sekelilingnya dan kekuatannya tiba-tiba meletus. Kaki kanannya berisi kekuatan penuh saat ia menginjak jaring. Ketika dia menginjak ke bawah, bayangan yang tumpang tindih muncul di tubuh aslinya seolah-olah ada tubuh lain di sana. Ini adalah avatarnya yang kosong. Dengan sekali hentakan, sebagian jaringnya roboh sehingga menimbulkan lubang. Ketika kaki Wang Lin mendarat, dia melangkah ke dalam ruang di mana formasi itu berada. Tubuhnya masih di sini, tapi kaki kanannya telah mendarat di tempat itu. Ini adalah batasnya. Dia tidak bisa membuat seluruh tubuhnya memasuki ruang itu, tapi hanya kaki kanannya yang bisa mencapai tujuannya. Ada kilatan cahaya hitam di kakinya lalu dia menariknya kembali. Kemudian sejumlah besar gas hitam dibor ke dalam lubang saat jaring pulih. Di ruang tempat formasi berada, gas hitam berkumpul di tepi formasi membentuk Wang Lin berambut hitam. Matanya dingin dan acuh tak acuh, tanpa emosi. Ini adalah tubuh sejati esensi pembantaian guntur Wang Lin. Namanya, pembantaian. Orang yang menyebut nama tubuh asli ini adalah guru kekaisaran Dao kuno. Saat lelaki tua itu menatap tubuh asli berambut hitam itu, ada sedikit ketakutan di matanya. Aku tidak terbiasa berbicara dengan seseorang di luar angkasa, aku suka berbicara dengan orang secara langsung seperti ini, kata tubuh asli esensi pembantaian berambut hitam sambil melihat sekeliling. Ini adalah ruangan yang sangat aneh. Tampaknya ukurannya tidak terbatas tetapi juga tampak begitu besar. Itu memberi orang ilusi yang aneh. Ada juga gumaman yang terus-menerus bergema, seolah-olah ada banyak orang yang berbicara, tetapi Anda tidak dapat mendengar satu kalimat pun dengan jelas. Pembantaian menarik pandangannya dan berjalan menuju guru kekaisaran Dao kuno. Di luar formasi, tubuh asli Wang Lin duduk dengan mata terpejam. Fokus penuhnya adalah pada pembantaian tubuh sebenarnya di ruang lain. Kamu nampaknya sangat takut padaku, dan kamu tahu nama tubuh asliku ini. Pembantaian berambut hitam memandang lelaki tua itu dan formasinya dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan untaian gas hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk menghancurkan formasi ini. Jika kamu menghancurkan formasi ini, tidak ada kesempatan bagi Limuan untuk bangkit. Fragmen jiwa itu hanyalah sebuah fragmen jiwa. Bahkan jika kamu memasukkannya ke dalam peti mati penghindar surga, itu tidak dapat membangunkannya.
Satu-satunya cara untuk membangkitkan orang mati adalah dengan mengandalkan formasi ini. Bahkan jika kamu mengandalkan kekuatan darah jiwa leluhur kuno untuk membangunkannya untuk sementara, dia tidak bisa lepas dari reinkarnasi. Beberapa tahun kemudian, dia akan kembali menjadi mayat. Jika Anda ingin dia lolos dari reinkarnasi, Anda harus mengandalkan formasi ini, kata guru kekaisaran Dao kuno tiba-tiba. Tangan kanan Slater berhenti sejenak. Di luar formasi, Wang Lin membuka matanya. Di mana formasi ini dibuka? Guru kekaisaran Dao kuno, yang tampak seperti penguasa surgawi yang maha melihat dan 7 warna, merenung sedikit dan berkata, alam dewa abadi. Jika Anda ingin membiarkan Limuan keluar dari reinkarnasi dan tidak menderita kesakitan reinkarnasi, Anda harus pergi ke alam dewa abadi. Di sana, Anda terlindung dari reinkarnasi, dan Anda dapat menggunakan dao reinkarnasi Anda untuk mendobrak penghalang impian Limuan, menemukan jati dirinya, dan melampaui reinkarnasi. Alam dewa abadi hanya dibuka sebagian di masa lalu, tapi dengan metodeku, aku bisa membukanya sepenuhnya. Namun, ada kilatan niat membunuh di mata Slater. Setelah tangan kanannya berhenti, tangan itu bergerak sekali lagi seolah-olah dia akan menghancurkan formasi. Episode 2039 Keputusan. Suara guru kekaisaran Dao kuno sangat keras saat dia berteriak, jika formasi ini dihancurkan, kamu tidak akan pernah tahu kebenaran tentang dunia gua dan benua astral abadi. Anda masih harus menyaksikan jiwa Limuan mati dan kembali ke siklus reinkarnasi. Kamu tetap tidak akan mengizinkan dia menemanimu selamanya. Mata avatar pembantaian berambut hitam itu menyala dan tangan kanannya berhenti. Gas hitam masih bergerak di sepanjang tangannya, dan itu merupakan pemandangan yang mengejutkan. Anda memiliki darah jiwa leluhur surgawi, dan ia memiliki kekuatan penciptaan, tetapi bahkan jika Anda mengintegrasikan seluruh tetesnya ke dalam tubuh Limuan, itu tidak akan memungkinkannya memasuki alam dewa abadi dengan aman. Alam dewa abadi adalah tanah suci tertinggi di benua astral abadi. Kultivator biasa tidak bisa memasukinya. Mereka membutuhkan kultivasi yang kuat atau tubuh yang kuat. Kali ini, alam dewa abadi akan terbuka sepenuhnya. Ini akan sangat berbeda dari pembukaan sebelumnya. Jika Anda ingin masuk bersama Limuan, Anda harus membuat tubuhnya tidak bisa dihancurkan agar bisa dibawa ke sana. Kemudian gunakan kekuatan reinkarnasi untuk menemukan jati dirinya dan pisahkan dia dari reinkarnasi menjadi keberadaan abadi. Olsir berkata dengan cepat sebelum mengeluarkan 2 suap darah lagi. Darahnya seperti kabut dan menembus formasi. 2 kumpulan jiwa kematian orang yang dibunuh Wang Lin membentuk 2 bola gas hitam dan terbang ke langit. Di langit, mereka berbaris dengan 4 pusaran sebelumnya. Mereka sepertinya akan membentuk lingkaran. Kedua masa gas hitam tersebut memperlihatkan gambaran yang berbeda. Kali ini bukan klan Celestial, tapi klan kuno. Salah satunya menunjukkan area Ji kuno, di mana terdapat lautan luas. Lautnya gelap dan mengeluarkan bau busuk. Ini adalah laut kematian Ji kuno yang terkenal. Biasanya, ini adalah tempat yang baik bagi orang-orang Ji kuno untuk berkultivasi. Tekanan dari laut akan membentuk seseorang, dan jika tekanan tersebut dapat bertahan, itu akan membantu Anda merangsang potensi penuh mereka. Namun, gelombang besar muncul di laut kematiannya sekarang. Gelombang ini menyebar ke segala arah dan suara gemuruh bergema. Laut tertekan dan pilar besar terbang ke langit dan menghilang. Permukaan laut kematian menurun dan kini separuh airnya hilang. Saat pilar ini terbang ke langit, sebuah pilar besar juga terbang keluar dari laut di perbatasan Dao kuno dan Si kuno. Riak dalam jumlah besar menyebar ke segala arah dan menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Namun, selain beberapa orang, tidak ada orang lain yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Semua jawaban yang kamu inginkan ada di dalam alam dewa abadi. Begitu kamu pergi ke sana, kamu akan tahu jawabannya. Di dalam formasi, guru kekaisaran Dao kuno menyeka darah dari sudut mulutnya. Tatapan avatar pembantaian berambut hitam tertuju pada guru kekaisaran Dao kuno. Ruang tempatmu berada masih berbeda dari ruang tempat formasi berada. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke guru kekaisaran Dao kuno. Sejumlah besar gas hitam keluar dari ujung jarinya dan terbang ke arah guru kekaisaran Dao kuno. Orang tua itu tidak mengelak sama sekali dan membiarkan gas hitam melewati tubuhnya. Namun, tubuhnya tampak tidak berwujud dan tidak mengalami kerusakan apapun. Seolah-olah dia hanyalah refleksi dan tidak ada di sini. Murid guru kekaisaran Dao kuno menyusut saat dia melihat avatar pembantaian, dan ketakutan muncul di matanya. Aku masih tidak percaya dengan kata-katamu. Wang Lin, yang sedang duduk di luar formasi, memperhatikan segala sesuatu di dalam formasi.
Avatar pembantaiannya telah berbicara, dan dia tampaknya tidak terkejut dengan kata-kata guru kekaisaran Dao kuno. Guru kekaisaran Dao kuno mengatupkan giginya dan tiba-tiba berkata, apakah Anda memiliki sehelai rambut putih dan tengkorak seukuran kepalan tangan? Ketika avatar pembantaian mendengar ini, matanya menunjukkan rasa dingin. Di luar formasi, tubuh asli Wang Lin mendongak. Kamu memang mendapatkannya. Ketika guru kekaisaran Dao kuno melihatnya, dia menjadi bersemangat. Melihat avatar pembantaian itu bergerak, guru kekaisaran Dao kuno dengan cepat berkata, setelah memasuki alam dewa abadi, dengan rambut sebagai panduan dan tengkorak untuk menerangi jalanmu, kamu akan menemukan kebenaran. Jika kamu menghancurkan formasi ini, rencana orang tua ini akan gagal, tapi kamu juga tidak akan pernah tahu kebenarannya. Suatu hari, kamu bahkan akan menyesalinya. Masalah hari ini di luar dugaannya. Dia mengira Wang Lin tidak bisa memasuki ruang ini. Dia tidak pernah menyangka Wang Lin memiliki kekuatan untuk menembus batas. Menghadapi tubuh esensi pembantaian yang sebenarnya, lelaki tua itu merasakan rasa takut yang tak terlukiskan dari lubuk hati dan jiwanya. Seharusnya tidak seperti ini. Mungkinkah ada yang tidak beres? Guru kekaisaran Dao kuno berteriak di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun di wajahnya. Namun, Wang Lin dapat menghancurkan formasi kapan saja dan menghancurkan persiapannya selama bertahun-tahun, jadi dia terpaksa mengungkapkan lebih banyak rahasia. Pembantaian berambut hitam perlahan berkata, menarik. Saya dapat menyisihkan formasi ini, tetapi Anda harus memberitahu saya mengapa formasi ini memerlukan jiwa orang-orang yang dibunuh oleh tubuh asli saya untuk diaktifkan. Ekspresi guru kekaisaran Dao kuno berubah dan dia tampak ragu-ragu, tetapi dia segera melihat Wang Lin mengangkat tangannya untuk menghancurkan formasi. Karena alam dewa abadi telah. Orang tua itu mengatupkan giginya, dan saat dia hendak mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergetar. Dia menjerit menyedihkan dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ini adalah hukum dunia. Saya tidak bisa mengatakannya. Jika orang tua ini mengatakan ini, aku akan mati. Wajah guru kekaisaran Dao kuno langsung berubah pucat. Pembantaian berjalan ke depan dan dengan dingin berkata, oh, kamu tidak perlu memberitahuku hal itu, tapi kamu harus memberitahuku siapa dirimu. 7 warna adalah lelaki tua ini, yang maha melihat adalah lelaki tua ini, dan guru kekaisaran Dao kuno juga adalah lelaki tua ini. Bahkan ini, saat lelaki tua itu berbicara, tubuhnya bergetar sekali lagi dan dia berteriak menyakitkan. Guru kekaisaran Dao kuno tiba-tiba menjadi galak dan berkata, saya tidak bisa mengatakannya. Wang Lin, formasi ini penting bagi orang tua ini, tetapi juga penting bagi Anda. Jika kamu bersikeras menghancurkan formasi, orang tua ini tidak akan menghentikanmu lagi. Segalanya menjadi tidak beres hari ini karena dia tidak pernah mengira Wang Lin akan menembus batas dan mengirimkan avatar pembantaiannya. Kalau tidak, dia akan tetap mengambil inisiatif, tidak seperti sekarang, di mana dia sepenuhnya pasif. Pembantaian diam-diam merenung. Di luar formasi, mata Wang Lin menunjukkan ekspresi yang rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Setelah melihat reaksi guru kekaisaran Dao kuno, dia memiliki tebakan aneh di dalam hatinya. Namun, tebakan ini sangat aneh, dia tidak berani mempercayainya. Namun, masalah ini melibatkan Li Muwan. Sehubungan dengan masalah Li Muwan, Wang Lin tahu guru kekaisaran Dao kuno tidak salah. Darah jiwa dapat membangunkannya untuk sementara, tetapi dia tidak akan dapat keluar dari reinkarnasi dan akan tetap mati suatu hari nanti. Jika dia ingin melampaui reinkarnasi, mungkin dia benar-benar harus pergi ke alam dewa abadi. Menatap lelaki tua itu, Wang Lin memejamkan mata. Pada saat itu, Slater menarik tangan kanannya. Gas hitam di sekitarnya mengembun dan tidak lagi menyebar. Pembantaian dengan dingin berkata, lanjutkan formasi. Guru kekaisaran Dao kuno tidak terkejut. Dia memandang dengan penuh arti tubuh asli Wang Lin di luar formasi sebelum batuk 2 suap darah lagi. 2 suap darah berubah menjadi 2 massa gas hitam berisi jiwa kematian. Mereka melesat ke langit dan bergabung dengan 6 pusaran sebelumnya untuk membentuk lingkaran sempurna. Pada saat yang sama, di 2 tempat lain di klan kuno, 2 pilar besar terbang ke udara. Bumi bergetar ketika mereka menghilang ke langit. Di langit, 8 pusaran hitam berputar dengan cepat hingga salah satunya meletus dengan cahaya hitam. Cahaya hitam itu seperti tinta dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, seluruh langit menjadi hitam. Bukan hanya langit di sini, tapi seluruh langit purba bisa berubah menjadi hitam. Bahkan langit lautan luas dan 72 benua klan surgawi berubah menjadi malam.
Seluruh benua astral abadi diselimuti malam. Setelah 9 napas, kegelapan yang menyelimuti seluruh benua astral abadi menghilang. Wang Lin menatap ke langit dan menemukan bahwa salah satu dari 8 pusaran telah menghilang. Di saat yang sama, dia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Dia samar-samar melihat pilar besar telah muncul di lautan luas antara klan kuno dan klan surgawi. Tepat pada saat ini, salah satu dari 7 pusaran yang tersisa di langit meletus dengan cahaya hitam yang sama. Langit menjadi hitam dan, 9 napas kemudian, kegelapan menghilang. Hanya 6 pusaran yang tersisa, namun pilar kedua muncul di lautan luas. Saat dunia berganti-ganti antara hitam dan putih, seluruh benua astral abadi mulai bergetar. Gelombang besar terjadi di lautan luas, menciptakan gemuruh yang menggemparkan surga. Wang Lin samar-samar bisa merasakan segala sesuatu yang terjadi di lautan luas. Sesuatu yang dapat mempengaruhi seluruh benua astral abadi hanya dapat disebabkan oleh alam dewa abadi yang legendaris yang dapat menjadikan seseorang menjadi Grand Empyrean. Alam dewa abadi, gumam Wang Lin. Dia telah mendengar tentang tempat ini sejak lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pembukaannya. Ini adalah kelima kalinya langit berubah menjadi hitam, dan setelah 9 napas, langit kembali cerah. Wang Lin mendongak dan melihat hanya 3 pusaran yang tersisa. Di dalam formasi, Olsir tampak bersemangat. Sepertinya dia sudah lama menunggu ini. Dia sepertinya bisa melihat perubahan di lautan luas, dan matanya dipenuhi keinginan dan kegilaan. Episode 2040 Jangan membicarakannya. Saat seluruh benua astral abadi berganti-ganti antara hitam dan putih, di Gunung Kaisar, Grand Empyrean Jiu diterbang keluar dari kultivasi pintu tertutupnya. Dia melihat ke kejauhan dan ekspresinya berubah. Ini memang alam dewa abadi. Kali ini telah dibuka dari klan kuno. Dan waktunya jauh lebih awal dari biasanya. Pembukaan alam dewa abadi seharusnya tidak dibuka secepat ini. Ini berarti, ini akan menjadi pertama kalinya alam dewa abadi terbuka sepenuhnya, dan ini akan berbeda dari sebelumnya. Suara seorang wanita terdengar dari samping Jiudi. Itu adalah Haizi, yang mengenakan jubah putih. Dia melihat ke kejauhan dengan tatapan yang rumit. Saya tidak bisa meramalkannya sepenuhnya, hanya ini yang bisa saya lihat. Saya juga meramalkan bahwa kita harus menunggu beberapa ratus tahun agar alam dewa abadi benar-benar terbuka. Pembukaan yang lengkap. Kegembiraan yang tak tertahan muncul di mata Jiudi. Jika terbuka sepenuhnya, maka mungkin ada metode bagi para Empyrean Agung untuk melampaui level mereka saat ini dan mencapai level leluhur surgawi. Klan surgawi, Sekte Daoyi. Selama bertahun-tahun, Sekte Daoyi telah menjadi negeri yang suram. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal dan Grand Empyrean Daoyi tetap berkultivasi dengan pintu tertutup. Hal ini menyebabkan populasi di sini menjadi sedikit. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari Sekte Daoyi. Saat suara gemuruh bergema, salah satu gunung runtuh dan sosok yang tertutup gas abu-abu terbang keluar. Sosok ini garang dan menatap ke kejauhan. Alam dewa abadi. Mungkin ada metode bagi saya untuk sepenuhnya menghilangkan kutukan leluhur di sana dan membiarkan tingkat kultivasi saya meningkat. Di dalam sekte yang ungu, 2 gadis kecil yang cantik sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Mata leluhur surgawi tertuju pada mereka berdua. Mata itu memancarkan cahaya aneh yang menghubungkan mereka berdua. Pada saat ini, keduanya membuka mata dan melihat ke arah yang sama. Tatapan mereka seolah menembus dinding, melihat dunia luar. Wu Feng, orang pertama di klan surgawi yang menyadari hal ini, berdiri di atas gunung es dengan antisipasi di matanya. Pada saat yang sama, jauh di bawah istana kota leluhur surgawi, ada ruang yang tumpang tindih. Di dalam ruang itu, ada sebuah gunung, dan orang gila itu tetap tidak bergerak di sana. Selain anggota kuat dari klan Celestial, orang-orang dari klan kuno juga memperhatikan pembukaan alam dewa abadi. Para Empyrean Agung dari Ji kuno dan Si kuno keduanya menoleh. Adapun Xuan Luo, dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah saat dia melihat gunung terpencil yang dikunjungi Wang Lin dan anomali di langit. Bahkan Kaisar Suci, yang telah kembali ke bawah istana, terbang lagi. Dia berdiri di samping Xuan Luo dan menatap langit dengan kaget. Alam dewa abadi telah dibuka sebelumnya. Keduanya saling memandang. Mereka tidak melanjutkan berbicara, tetapi mulai merenung. Di area tengah, tempat 3 negara klan kuno terhubung, sesosok tubuh berdiri di puncak menara di puncak gunung Gudao dan memandang ke langit. Desahan keluar dari menara. Akhirnya, telah terbuka sepenuhnya. Saat aku mengetahui segalanya hari itu, aku tahu aku tidak bisa mengubahnya.
Sosok itu menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan sedikit kepahitan yang jarang terjadi. Ratusan tahun kemudian, lautan penderitaan. Semua jiwa di bawah langit harus menderita kesengsaraan ilahi. Bebaskan diri Anda dari keyakinan yang hanya membawa kehancuran. Berjalanlah di jalur Dao yang sebenarnya. Sosok buram itu bergumam. Setelah langit benua astral abadi berubah menjadi malam untuk ke-8 kalinya dan kembali normal, pusaran terakhir di atas gunung menghilang. Namun, 8 pilar itu berdiri di atas lautan luas, dan tidak peduli seberapa besar ombak menerjangnya, mereka tidak bergerak. Di dalam lingkaran yang dibentuk oleh 8 pilar, laut berangsur-angsur berubah menjadi kabut, namun laut di luar pilar tetap cair. Di bawah gunung yang runtuh, guru kekaisaran Dao kuno, yang tampak seperti penguasa surgawi yang maha melihat dan 7 warna, memasang ekspresi serius. Tangannya terus membentuk segel saat dia menekan formasi dan menggumamkan suara aneh. Suaranya terdengar seperti banyak orang yang bergumam, tetapi tidak mungkin untuk mendengar apapun dengan jelas. Ketika Wang Lin mendengar ini, matanya bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Menahan Dao surgawi. Semua jiwa di bawah langit harus menderita kesengsaraan ilahi. Bebaskan diri Anda dari keyakinan yang hanya membawa kehancuran. Menghadapi ketidaktahuan yang tak terbatas, semua jiwa harus menyelesaikan pertanyaan mereka dalam hidup dan membebaskan diri dari intrik surga. Dapatkan jalan kehidupan, dan jalani jalan Dao sejati. Gumaman tak berujung dari guru kekaisaran Dao kuno tiba-tiba berubah menjadi ini. Saat kata-katanya bergema, formasi melepaskan cahaya tak berujung. Kemudian, jaring besar dalam jumlah tak terbatas muncul di ruang ini. Ini adalah jaring yang dipatahkan Wang Lin ketika mencegahnya memasuki ruang ini. Namun, saat cahaya dari formasi menyala, retakan muncul di jaring ini. Guru kekaisaran Dao kuno telah menggunakan beberapa metode untuk memindahkan formasi dari ruang tempatnya berada dan memindahkannya ke benua astral abadi. Harus dikatakan bahwa formasi di dalam gunung yang sepi itu hanyalah ilusi. Wang Lin telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mendobrak batas untuk memasuki ruang itu. Sekarang formasi tersebut menggunakan metode yang sama untuk keluar dan menjadi nyata. Yang terjadi adalah avatar pembantaian Wang Lin. Saat ini, avatar ini berada di ruang yang sama dengan tubuh asli Wang Lin. Adegan ini menyebabkan mata Wang Lin bersinar. Ketika formasi menembus batas dan tiba di benua astral abadi, guru kekaisaran Dao kuno mengeluarkan suara gemuruh. Cahaya 10 warna meletus dari formasi dan melesat ke langit. Dari kejauhan, sepertinya itu membentuk pilar ke-9. Avatar pembantaian Wang Lin mundur beberapa langkah dan menyatu dengan tubuh asli Wang Lin saat cahaya melesat ke langit. Wang Lin muncul di samping cahaya dan melihat cahaya yang menuju ke langit. Dia jelas merasakan kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan datang darinya. Di dalam pilar cahaya, guru kekaisaran Dao kuno berteriak, "Pilar ke-9, buka alam dewa abadi." Pilar cahaya terbang ke langit dan terbang menuju lautan luas antara klan kuno dan klan surgawi. Di lautan luas, di dalam lingkaran 8 pilar, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan pilar ke-9 muncul di tengahnya. Langit berubah warna dan riak bergema di langit. Segera, seluruh langit benua astral abadi dipenuhi riak. Seluruh lautan bergejolak saat pilar ke-9 turun menuju pusat lingkaran yang dibentuk oleh 8 pilar lainnya. Saat itu turun, sebuah pemandangan terjadi. Ini mengguncang hati setiap orang yang melihat apa yang terjadi di sini, dan mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lautan tak berujung mengeluarkan suara keras yang bergema di seluruh benua astral abadi, lalu lautan luas perlahan naik. Seolah-olah ada tangan raksasa yang menggunakan mantra kuat untuk perlahan mengangkat lautan luas ini. Mustahil untuk menggambarkan ukuran lautan luas ini, tetapi mengangkat seluruh lautan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang Grand Empyrean. Bahkan Grand Empyrean Gudao pun tidak bisa melakukannya. Saat air laut naik, sebuah lubang yang dalam terlihat. Lubang yang dalam ini dipenuhi lubang yang tak terhitung jumlahnya dan tidak rata. Itu tersembunyi di bawah laut dan tidak melihat sinar matahari selama bertahun-tahun. Laut terus naik, dan segera melampaui klan kuno dan klan surgawi. Lautnya sangat dalam sehingga sulit untuk menghitung seberapa luasnya dalam waktu singkat. Ketika lautan tak berujung terbang di atas tanah klan kuno dan klan surgawi, lautan itu masih naik. Ketika orang-orang melihat ini, mereka terkejut. Mereka tidak bisa membedakan perbedaan antara laut dan langit. Tepat pada saat ini, lautan tak berujung berubah setengah lingkaran, seperti telapak tangan yang tiba-tiba berdiri. Laut naik sehingga kedalamannya menjadi lebarnya dan lebarnya menjadi kedalamannya. Adegan ini terlalu aneh. 9 pilar di langit berada di tengah laut.
Lautan luas itu seperti tembok besar yang memisahkan klan langit dan klan kuno. Sepertinya itu tidak ada habisnya dan bahkan memberikan kesan bahwa itu hanyalah ilusi. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah benua astral abadi yang telah berubah dan laut tetap sama, atau apakah laut telah bergerak sementara benua astral abadi tetap tidak bergerak. Pemandangan yang mengejutkan ini membuat orang merasa seolah-olah langit telah terbalik. 9 pilar di tengah laut mulai berputar perlahan, menambah kecepatan saat bergerak. Dari jauh, mereka tampak seperti badai yang menghubungkan langit dan bumi. Samar-samar orang bisa melihat 9 pilar di dalam badai bersinar dan membentuk pintu raksasa. Pintunya tertutup dan belum terbuka. Sayangnya, pembantaianmu tidak cukup. Jika tidak, pintunya bisa segera dibuka, tapi sekarang butuh 500 tahun agar kekuatan yang cukup bisa dikumpulkan untuk membuka pintu. Jadi, Wang Lin, mari kita bertemu lagi dalam 500 tahun di alam dewa abadi. Saat kita bertemu lagi, kamu akan tahu yang sebenarnya. Di gunung terpencil di luar kota Kekaisaran Dao kuno, guru Kekaisaran Dao kuno perlahan menghilang dari formasi yang berkedip. Wang Lin melihat sosok yang menghilang itu dan tiba-tiba berkata, Sekte Donglin dihancurkan olehmu. Tapi dia tidak mendapat balasan. Tawa bergema saat formasi menghilang dan guru Kekaisaran Dao kuno menghilang. Tempat ini masih berupa reruntuhan. Wang Lin diam-diam merenung untuk waktu yang lama dan kemudian berbalik. Dia terbang ke langit sebagai seberkas cahaya dan menghilang. Wang Lin tidak lagi punya alasan untuk tinggal di Dao kuno. Semuanya telah menjadi masa lalu. Namun, ada seseorang di sini yang masih dia anggap sebagai gurunya, meskipun dia telah menggunakan kematiannya untuk memutuskan hubungan mereka. Seorang guru yang tidak bisa dia akui tetapi akan tetap menjadi gurunya selamanya di dalam hatinya. N.